Selamat datang di channel Layar Drama Keluarga. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar bisa menikmati kisah penuh makna di channel ini. Weningrum Kartadewi sudah siap pergi malam itu. Ia tidak menangis, tidak melawan, dan tidak lagi meminta dokter melakukan apapun untuk membuatnya bertahan lebih lama. Di ruang perawatan rumah sakit yang dingin, tubuhnya terbaring lemah, napasnya pendek, dan dadanya terasa seperti ditekan batu besar. Di samping ranjang, sebuah dokumen persetujuan sudah terbuka. Tinggal satu tanda tangan. Lalu semua tindakan berat untuk menyelamatkan hidupnya akan dihentikan. Weningrum menatap kertas itu dengan mata sayu. Selama 22 tahun ia hidup dengan satu luka yang tidak pernah sembuh, yaitu kehilangan bayi perempuannya saat bencana banjir besar. Malam itu, ia merasa sudah cukup. Ia lelah mencari jawaban yang tidak pernah datang. Ia lelah menunggu anak yang semua orang bilang sudah meninggal. Namun saat jarinya hampir menyentuh pulpen, pintu ruang perawatan terbuka keras, dan seorang gadis muda masuk sambil menangis, lalu berkata dengan suara pecah, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Semua orang di ruangan itu membeku. Weningrum yang sejak tadi hampir menutup mata, perlahan membuka kelopak matanya. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa melihat bayangan seorang gadis berdiri di dekat pintu dengan pakaian basah kuyup. Rambut gadis itu menempel di wajah, napasnya terengah, dan kedua tangannya menggenggam tas kecil yang tampak lusuh. Perawat Nawang Retnayu langsung bergerak menahan gadis itu. Nawang berkata tegas, "Mbak, tidak boleh masuk. Pasien sedang dalam kondisi kritis." Tapi gadis itu tidak mundur. Matanya menatap Weningrum seperti orang yang sudah berlari jauh hanya untuk sampai ke satu tempat terakhir. Ia menggeleng pelan, lalu menjawab dengan suara gemetar, "Saya harus bicara dengannya sekarang. Kalau saya terlambat, saya mungkin tidak akan pernah tahu siapa ibu saya." Di sisi lain ranjang, Maranti Pratnyaresmi langsung berdiri. Wajahnya berubah tegang, tetapi ia cepat menyembunyikannya dengan ekspresi marah. Maranti adalah adik ipar Weningrum. Selama ini, ia terlihat sebagai keluarga yang paling sering mengurus Weningrum. Ia datang malam itu membawa dokumen yang katanya demi kebaikan Weningrum, agar kakak iparnya tidak terus menderita. Namun sejak gadis itu muncul, tangan Maranti mulai gemetar. Ia menatap gadis muda itu tajam, lalu berkata, "Ini rumah sakit, bukan tempat orang asing membuat drama. Weningrum tidak punya anak. Anak perempuannya sudah meninggal 22 tahun lalu." Gadis itu menatap Maranti. Ada rasa takut di matanya, tetapi ia tidak mundur. Namanya Kinanti. Selama hidupnya, ia tumbuh sebagai anak angkat dari seorang wanita bernama Pawestri Lembayung. 3 hari sebelum malam itu, Pawestri meninggal setelah sakit lama. Sebelum pergi, Pawestri memberi Kinanti sebuah tas kecil dan satu pesan yang membuat hidupnya berubah. Di dalam tas itu ada foto bayi, kain bedong lama, dan kalung kayu kecil berbentuk daun dengan ukiran huruf W di belakangnya. Pawestri mengaku bahwa Kinanti bukan anak kandungnya. Ia ditemukan saat masih bayi, dibawa oleh seorang pria asing setelah bencana banjir besar. Pawestri tidak tahu siapa ibu kandung Kinanti, tetapi satu nama tertulis di kertas lama yang tersimpan di dalam tas itu, Weningrum Kartadewi. Kinanti menatap wanita lemah di ranjang itu. Hatinya terasa seperti jatuh. Sejak kecil, ia selalu merasa ada bagian hidupnya yang hilang. Pawestri menyayanginya, tetapi setiap kali Kinanti bertanya tentang masa kecilnya, jawaban yang ia terima selalu berubah. Kadang Pawestri bilang Kinanti lahir di rumah kecil. Kadang ia bilang Kinanti ditemukan saat banjir. Kadang ia hanya menangis dan menyuruh Kinanti tidak bertanya lagi. Kini, setelah semua rahasia itu mulai terbuka, Kinanti berdiri di depan wanita yang mungkin telah mencarinya sepanjang hidup. Ia tidak bisa membiarkan Weningrum pergi sebelum satu kebenaran keluar dari bibirnya sendiri. Nawang menatap Kinanti dengan ragu. Sebagai perawat, ia harus menjaga pasien dari gangguan. Namun ada sesuatu pada suara Kinanti yang terdengar terlalu nyata untuk dianggap sandiwara. Apalagi Weningrum, yang sejak tadi hampir tidak bereaksi, tiba-tiba meneteskan air mata saat mendengar kata ibu. Nawang menoleh kepada Dr. Jayeng Suryatama yang berdiri di dekat alat medis. Dokter itu tampak terkejut, tetapi bukan karena gadis asing masuk tanpa izin. Wajahnya justru berubah pucat ketika melihat tas kecil di tangan Kinanti. Ia mengenali bentuk tas itu. Ia pernah melihat benda serupa 22 tahun lalu, pada malam banjir yang menghancurkan banyak keluarga dan menyembunyikan lebih banyak rahasia. Maranti melangkah mendekati Kinanti. Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. "Kamu siapa sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu datang?"
Kinanti menelan ludah, lalu mengeluarkan kalung kayu dari dalam tasnya. Ia menggenggamnya erat, lalu berkata, "Tidak ada yang menyuruh saya. Saya datang karena nama Wening Room ada dalam barang peninggalan ibu angkat saya. Saya hanya ingin tahu kenapa kalung ini ada pada saya sejak bayi." Saat kalung itu terlihat, Wening Room menggerakkan tangannya pelan. Matanya terbuka lebih lebar. Nafasnya masih berat, tetapi air mata mengalir semakin cepat. Ia mengenali kalung itu. Bukan hanya bentuknya, bukan hanya ukiran huruf W. Ia mengenali goresan kecil di bagian tepinya, karena kalung itu dulu dibuat oleh Baskara Tirtayasa, suaminya, untuk bayi perempuan mereka yang baru lahir. Dalam perebutan itu, tas Kinanti terbuka. Foto bayi jatuh ke lantai, bersama kain bedong tua yang ujungnya bertuliskan Wening Room. Pria itu melihat foto itu, lalu mencoba mengambilnya. Kinanti lebih dulu menjatuhkan diri dan meraih foto tersebut. Pria itu panik dan kabur ke arah tangga darurat. Nawang mengejarnya beberapa langkah, tetapi berhenti karena harus menjaga Wening Room. Maranti yang berdiri di ujung lorong melihat semuanya. Wajahnya pucat. Ia menatap foto bayi di tangan Kinanti, lalu berbisik sangat pelan. Foto itu seharusnya sudah musnah. Kinanti mendengar bisikan itu. Ia berdiri perlahan, memegang foto bayi dengan tangan gemetar. Di belakang foto itu ada tulisan pudar yang kini terbaca jelas di bawah cahaya lorong. Wening Room Kartadewi. Bayi perempuan. Malam banjir. Pos darurat 1. Kinanti menatap tulisan itu, lalu menatap Maranti. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sedang mencari ibu. Ia merasa sedang berdiri di depan orang yang sangat takut jika ia benar-benar pulang. Dari dalam ruang perawatan, Wening Room tiba-tiba membuka mata. Dengan suara yang nyaris habis, ia memanggil, "Jangan bawa anakku pergi lagi." Semua orang terdiam. Kinanti menoleh ke arah ranjang. Maranti membeku di lorong. Dokter Jayeng menutup mata, seperti orang yang akhirnya tahu bahwa masa lalu tidak bisa ditahan lebih lama. Dan malam itu, di antara suara hujan, alat medis, dan langkah petugas keamanan yang terlambat datang, Kinanti sadar bahwa kalung kayu di tangannya bukan sekadar peninggalan. Itu adalah kunci dari kebohongan yang sudah dijaga selama 22 tahun. Kinanti Sekarwangi masih berdiri di lorong rumah sakit dengan tangan gemetar. Foto bayi yang baru saja jatuh dari tas kecilnya kini ia genggam erat. Sementara kalung kayu berbentuk daun masih menggantung di antara jari-jarinya. Di belakang foto itu tertulis jelas nama Wening Room Kartadewi, bayi perempuan, malam banjir, pos darurat 1. Tulisan itu seperti membelah hidupnya menjadi dua bagian. Sebelum malam ini, ia hanya gadis yang ingin tahu asal-usulnya. Setelah membaca tulisan itu, ia mulai sadar bahwa dirinya mungkin bukan anak yang ditinggalkan, melainkan anak yang sengaja dijauhkan dari ibunya. Nawang Retnayu segera menutup pintu ruang perawatan agar Wening Room tidak semakin terganggu. Ia menatap Kinanti dengan wajah serius. "Kamu ikut saya sebentar. Kita bicara di tempat yang lebih aman." Kinanti menoleh ke arah Maranti Pratnya-Resmi yang masih berdiri di ujung lorong. Wajah Maranti sudah kembali tenang, tetapi matanya tidak lepas dari tas kecil Kinanti. Tatapan itu membuat Kinanti merapatkan tasnya ke dada. Ia tidak tahu apa yang disembunyikan Maranti, namun ia yakin wanita itu sangat takut pada isi tas tersebut. Kinanti akhirnya mengikuti Nawang menuju ruang kecil di dekat meja perawat. Di dalam ruangan itu, Nawang menutup pintu dan menurunkan tirai kaca. Suara hujan terdengar samar dari luar. Kinanti duduk di kursi dengan tubuh masih basah dan lemas. Nawang mengambil handuk kecil dari lemari, lalu menyerahkannya. "Keringkan dulu rambutmu. Kalau kamu jatuh sakit, kamu tidak akan bisa mencari apapun." Kinanti menerima handuk itu, tetapi matanya tetap menatap tas kecil di pangkuannya. "Mbak percaya saya?" tanyanya lirih. Nawang diam sebentar. Ia tidak ingin memberi harapan kosong, tetapi kejadian barusan terlalu kuat untuk diabaikan. "Saya percaya ada sesuatu yang tidak beres," jawab Nawang. "Dan saya percaya orang yang tadi mencoba mengambil tasmu bukan pencuri biasa." Kinanti membuka tas kecilnya pelan. Di dalamnya ada foto bayi, kain bedong lama, kertas bertuliskan nama Wening Room, dan kalung kayu berbentuk daun. Ia meletakkan semuanya di meja. Nawang memperhatikan satu persatu. Kain bedong itu sudah menguning, tetapi di ujungnya ada sulaman kecil berbentuk bunga. Nawang menyentuhnya pelan. "Ini jahitan tangan," katanya. Kinanti mengangguk. "Ibu angkat saya bilang, benda ini sudah ada bersama saya waktu saya masih bayi. Tapi dia tidak pernah mau menjelaskan dari mana asalnya."
Wajah Kinanti berubah saat mengingat Pawestri Lembayung. 3 hari lalu, rumah kecil di pinggir kota itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pawestri terbaring lemah di kamar, napasnya pendek, dan tangannya terus mencari Kinanti. Saat Kinanti duduk di sampingnya, Pawestri menangis sebelum sempat bicara. Ia menggenggam tangan Kinanti dan berkata, "Maafkan ibu, ada kebenaran yang terlalu lama ibu takut sampaikan." Kinanti saat itu mengira Pawestri hanya mengigau karena sakit. Namun Pawestri meminta Kinanti mengambil tas kecil dari dalam lemari kayu. Tas itulah yang sekarang ada di meja rumah sakit. Dalam ingatan Kinanti, suara Pawestri masih terdengar jelas. Pawestri berkata bahwa seorang pria membawa bayi perempuan ke rumahnya pada malam banjir besar 22 tahun lalu. Pria itu mengatakan bayi tersebut kehilangan keluarga dan butuh tempat aman. Pawestri yang lama tidak punya anak menerima bayi itu dengan hati penuh kasihan. Ia tidak pernah berpikir bahwa bayi itu mungkin masih punya ibu yang sedang mencarinya. Beberapa bulan kemudian, pria yang sama datang lagi dan mengancam agar Pawestri tidak pernah membawa bayi itu ke posko, kantor desa, atau rumah sakit. Kalau Pawestri melanggar, pria itu akan membuat hidupnya hancur. Sejak saat itu, Pawestri memilih diam, dan Kinanti tumbuh dalam kasih sayang yang bercampur rahasia. Nawang mendengarkan cerita itu tanpa memotong. Setelah Kinanti selesai, ia menatap kalung kayu di meja. Pria itu siapa? Kinanti menggeleng. Ibu Pawestri hanya ingat wajahnya keras. Ada bekas luka kecil di dekat alis, dan namanya terdengar seperti Jalu. Tapi dia tidak yakin. Nawang langsung menegang sedikit. Kinanti melihat perubahan itu. "Mbak tahu nama itu?" Nawang tidak langsung menjawab. Ia membuka laci meja dan mengambil catatan keamanan rumah sakit. Petugas keamanan sempat melihat pria yang kabur tadi dari kamera lorong. Kalau benar ada bekas luka dekat alis, mungkin kita bisa cocokkan. Pintu ruangan diketuk pelan. Dokter Jayeng Suryatama masuk dengan wajah berat. Ia melihat benda-benda di meja, lalu mengunci pintu dari dalam. Kinanti langsung berdiri. "Dokter tadi bilang ada yang salah pada malam banjir itu. Dokter harus jelaskan sekarang." Dokter Jayeng menatapnya lama. Di wajah gadis itu, ia seperti melihat masa lalu yang tiba-tiba menuntut jawaban. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya malam ini," katanya pelan. Kinanti menahan amarah. "Kenapa semua orang selalu bilang tidak bisa? 22 tahun hidup saya disembunyikan. Ibu saya di ruang sebelah hampir meninggal. Kalau dokter tahu sesuatu, kenapa masih diam?" Kata-kata itu membuat Jayeng terpukul. Ia duduk di kursi, lalu mengusap wajahnya. Malam banjir itu kacau. Banyak pasien dipindahkan. Bayi-bayi dibawa ke pos darurat. Ada catatan yang hilang. Ada nama yang tidak pernah masuk daftar. Dan ada laporan kematian yang dibuat terlalu cepat. Kinanti menggenggam kalungnya. "Apakah bayi Weningrum benar meninggal?" Jayeng menunduk. Lama sekali ia tidak menjawab. Nawang menatapnya tegang. Akhirnya dokter itu berkata dengan suara rendah, "Saya tidak pernah melihat jenazah bayi itu." Ruangan terasa membeku. Kinanti seperti kehilangan tenaga. Selama ini ia takut mendengar jawaban bahwa ia bukan siapa-siapa. Namun jawaban Jayeng justru membuka kemungkinan yang lebih menyakitkan. Jika bayi itu tidak pernah dilihat meninggal, maka ada orang yang sengaja membuat Weningrum percaya bahwa anaknya sudah tiada. Kinanti menelan tangis. Siapa yang membuat laporan itu? Jayeng menatap pintu, lalu berkata pelan. "Nama yang ada di laporan resmi bukan nama orang yang paling bertanggung jawab. Ada orang keluarga yang terlalu cepat meminta semua diselesaikan. Ada orang luar yang membawa bayi keluar dari pos darurat. Dan ada notaris yang kemudian membantu menghapus jejak." Nawang mencondongkan badan. "Dokter tahu nama mereka?" Jayeng hendak menjawab, tetapi suara gaduh terdengar dari lorong. Nawang membuka pintu sedikit. Di luar, Maranti sedang berbicara keras kepada petugas keamanan. Ia menuntut agar Kinanti dikeluarkan dari rumah sakit. Suaranya dibuat seolah cemas, tetapi kalimatnya penuh tekanan. Gadis itu mengganggu pasien. Dia masuk membawa cerita palsu. Kalau sesuatu terjadi pada Weningrum, kalian semua bertanggung jawab. Kinanti keluar dari ruang kecil dengan langkah cepat. "Saya tidak akan pergi." Maranti menoleh. Matanya langsung menyipit. "Kamu masih berani bicara?" Kinanti berdiri tegak, meski tubuhnya masih lemah. "Kalau saya penipu, kenapa ada orang yang mencoba merampas tas saya?" Maranti tersenyum dingin.
Mungkin karena kamu memang membawa barang curian. Nawang langsung menyela, barang itu sedang kami catat sebagai bagian dari laporan kejadian. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Maranti menatap Nawang tajam. Kamu semakin berani. Nawang menjawab tenang. Saya hanya menjalankan tugas. Saat ketegangan itu berlangsung, dari dalam ruang perawatan terdengar suara lemah. Weningrum memanggil nama Kinanti. Semua orang terdiam. Kinanti langsung masuk. Weningrum sudah membuka mata. Napasnya masih dibantu alat, tetapi kesadarannya lebih baik daripada sebelumnya. Kinanti mendekat dan menggenggam tangannya. Saya di sini, Bu. Weningrum menatap wajah Kinanti lama. Air matanya mengalir pelan. Kalung itu, bisiknya. Kinanti mengangkat kalung kayu agar terlihat. Weningrum mencoba menyentuhnya. Baskara yang membuatnya. Untuk anak kita. Nama Baskara membuat Kinanti menahan napas. Itu nama yang tertulis samar pada salah satu kertas peninggalan Pawestri. Kinanti ingin bertanya lebih banyak, tetapi Weningrum tampak kesakitan. Ia memaksa bicara dengan suara terputus. Dulu ada 2 kalung. 1 untuk ibu. 1 untuk anak ibu. Saat banjir, ibu hanya memegang 1. Yang 1 hilang bersamamu. Kinanti menangis, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kalung saya ada sejak bayi. Pawestri yang menyimpannya. Weningrum menutup mata sebentar saat mendengar nama itu. Pawestri. Ulangnya pelan. Aku tidak kenal nama itu. Maranti masuk ke ambang pintu. Cukup. Weningrum, kamu sedang sakit. Jangan percaya cerita gadis ini. Weningrum menatap Maranti. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan bercampur marah di matanya. Kenapa kamu takut sekali dia di sini? Maranti terdiam 1 detik, lalu tersenyum kaku. Aku takut kamu disakiti. Weningrum menarik napas berat. Yang menyakitiku bukan dia. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Maranti tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya berubah keras. Weningrum menggenggam tangan Kinanti lebih kuat. Rumah lama, bisiknya. Kinanti mendekat. Apa, Bu? Weningrum berbicara dengan sisa tenaga. Lemari buku. Rak paling bawah. Baskara menyimpan catatan. Kinanti menatap Dr. Jayeng dan Nawang. Mereka berdua mendengar jelas. Maranti juga mendengar. Wajahnya langsung berubah. Ia melangkah maju. Weningrum, jangan bicara sembarangan. Namun Nawang cepat menahannya. Dr. Jayeng berkata tegas, pasien tidak boleh ditekan. Weningrum masih memandang Kinanti. Cari sebelum diambil. Setelah itu, matanya kembali sayu. Nawang segera memeriksa kondisinya. Kinanti berdiri dengan dada berdebar. Ada catatan di rumah lama. Ada bukti yang disimpan Baskara. Dan Maranti baru saja mendengarnya. Itu berarti waktu Kinanti tidak banyak. Di lorong, Maranti berjalan menjauh dengan langkah cepat. Ia masuk ke sudut dekat tangga darurat, lalu menelepon seseorang. Suaranya sangat pelan, tetapi penuh perintah. Jalu, rumah lama, lemari buku, rak paling bawah. Jangan sampai gadis itu menemukan apapun. Dari seberang, suara pria menjawab singkat. Kalau dia datang ke sana. Maranti menutup mata sebentar, lalu berkata dingin. Tahan dia. Jangan biarkan dia kembali membawa catatan itu. Kinanti tidak tahu percakapan itu terjadi. Ia masih berdiri di depan ruang perawatan, memeluk tas kecilnya. Nawang mendekat dan berkata, kita harus bergerak cepat. Kinanti menatapnya. Kita. Nawang mengangguk. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi sendiri setelah ada orang mencoba merebut tasmu. Dr. Jayeng muncul dari belakang mereka, membawa kunci mobil dan wajah yang penuh penyesalan. Aku ikut. Kalau catatan Baskara benar masih ada, malam ini mungkin satu-satunya kesempatan sebelum semuanya hilang. Kinanti menatap Weningrum dari balik kaca pintu. Wanita itu tertidur lemah, tetapi genggaman tangannya tadi masih terasa di kulit Kinanti. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Kinanti merasa ada seseorang yang menunggunya pulang. Ia menyimpan kalung kayu ke dalam tas, merapatkan foto bayi di antara kain bedong, lalu berkata pelan, saya akan menemukan catatan itu. Apapun yang disembunyikan malam banjir, saya akan bawa kembali ke sini. Di ujung lorong, Maranti memperhatikan mereka dari jauh. Senyumnya tipis, tetapi matanya gelap. Ia tahu Kinanti akan pergi ke rumah lama. Dan ia tahu,
Jika Jalu sampai lebih dulu, catatan Baskara tidak akan pernah kembali ke tangan siapapun. Mobil Dr. Jayeng Suryatama melaju menembus jalanan basah menuju rumah lama Wening Room Kartadewi. Kinanti Sekarwangi duduk di kursi belakang dengan tas kecil di pangkuannya. Jari-jarinya tidak berhenti menggenggam kalung kayu berbentuk daun yang kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Di sampingnya, Nawang Retnayu beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti mereka. Malam itu terlalu banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Wening Room yang hampir menyerah, kalung kayu yang dikenali, lagu lama yang membuat semua orang terdiam, lalu nama Baskara yang tiba-tiba muncul sebagai satu-satunya jalan menuju catatan rahasia. Kinanti merasa hidupnya bergerak terlalu cepat. Tetapi ia tahu ia tidak boleh berhenti. Dr. Jayeng menyetir dengan wajah tegang. Ia tidak banyak bicara sejak keluar dari rumah sakit. Sesekali, matanya menatap kaca spion, lalu kembali ke jalan. Nawang akhirnya memecah keheningan. Dokter, kalau catatan itu memang penting, kenapa Pak Baskara tidak langsung membawanya ke polisi waktu dulu? Dr. Jayeng menarik napas panjang. Karena waktu itu dia belum punya bukti kuat. Dia hanya punya kejanggalan. Bayinya dinyatakan meninggal. Tapi tidak ada jenazah yang benar-benar ia lihat. Nama bayi itu juga tidak masuk daftar korban yang lengkap. Saat dia mulai bertanya, banyak orang mendadak menutup pintu. Kinanti menatap punggung dokter itu. Dan dokter salah satu orang yang menutup pintu itu. Kalimat Kinanti terdengar pelan, tetapi tajam. Dr. Jayeng tidak membela diri. Iya. Saya salah satu orang yang takut. Kinanti memejamkan mata sebentar. Ia ingin marah, tetapi amarahnya tidak boleh membuatnya kehilangan arah. Kalau malam ini kita menemukan catatan itu, dokter harus bicara. Tidak setengah-setengah lagi. Dr. Jayeng mengangguk tanpa menoleh. Saya akan bicara. Nawang melihat suasana semakin berat, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Kita fokus dulu ke rumah lama. Kalau Maranti mendengar petunjuk dari Wening Room, dia pasti mengirim orang ke sana. Kinanti membuka mata. Jalu. Dr. Jayeng mengerutkan dahi. Kamu sudah dengar nama itu? Kinanti mengangguk. Ibu angkat saya pernah menyebut nama itu sebelum meninggal. Dia bilang, pria yang membawa saya waktu bayi namanya mungkin Jalu. Bekas luka dekat alis. Mobil terasa semakin sunyi. Dr. Jayeng berkata pelan. Kalau benar itu Jalu Wirasana, kita harus hati-hati. Dia orang lapangan Maranti sejak dulu. Rumah lama Wening Room berada di gang kecil yang tidak terlalu ramai. Bangunannya sederhana, pagar besinya sudah berkarat, dan halaman depannya dipenuhi pot tanaman yang sebagian kering. Lampu teras masih menyala redup, seperti sengaja dibiarkan hidup agar rumah itu tidak tampak kosong. Dr. Jayeng memarkir mobil agak jauh dari pagar. Jangan langsung masuk lewat depan, katanya. Nawang menatap rumah itu dengan curiga. Kenapa? Dr. Jayeng menunjuk ke pintu. Lihat gagangnya. Kinanti memperhatikan lebih teliti. Pintu depan sedikit terbuka. Tidak lebar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang sudah masuk lebih dulu. Dada Kinanti langsung berdebar. Ia merapatkan tas kecilnya, lalu turun perlahan dari mobil. Hujan sudah berubah menjadi gerimis tipis, tetapi angin malam membuat tubuhnya dingin. Mereka berjalan mendekati pagar tanpa suara. Dr. Jayeng mengambil senter kecil dari mobil, sementara Nawang memegang ponsel siap menghubungi keamanan jika sesuatu terjadi. Kinanti menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Ia belum pernah datang, tetapi ada sesuatu yang membuat langkahnya terasa berat. Mungkin karena di rumah inilah ibunya menangis selama 22 tahun. Mungkin karena di dalam rumah itu ada jawaban yang bisa mengubah hidupnya. Begitu pintu didorong, suara engsel tua terdengar panjang. Ruang tamu gelap dan berantakan. Laci meja terbuka. Bantal kursi jatuh ke lantai. Beberapa foto di dinding hilang, menyisakan bekas debu berbentuk kotak. Rak kecil di sudut ruangan terbalik. Nawang menutup mulutnya. Mereka sudah sampai duluan. Kinanti tidak menjawab. Ia berjalan pelan masuk ke ruang tengah. Setiap benda yang tergeletak membuat hatinya semakin panas. Ini bukan rumahnya, tetapi ia merasa seseorang baru saja menginjak-injak luka ibunya. Dr. Jayeng berbisik. Jangan sentuh terlalu banyak. Bisa jadi ada jejak. Nawang mengangguk. Tetapi Kinanti langsung menuju lemari buku yang terlihat di ruang tengah. Lemari itu tinggi, terbuat dari kayu gelap, dan sebagian kacanya sudah retak. Buku-bukunya sudah diacak. Banyak yang jatuh ke lantai.
Kinanti berlutut di depan rak paling bawah, seperti pesan waiting room. Rak itu kosong. Jantungnya turun. Tidak ada, katanya pelan. Nawang mendekat dan ikut memeriksa. Mungkin sudah diambil. Kinanti menggeleng cepat. Tidak, ibu bilang Baskara menyimpan catatan. Kalau dia cukup hati-hati sampai menyembunyikannya bertahun-tahun, dia tidak mungkin menaruhnya begitu saja di rak. Kinanti menyentuh papan belakang lemari. Ia mengetuk beberapa titik. Suaranya hampir sama semua, sampai jarinya berhenti di bagian yang terdengar lebih kosong. Di sini. Dokter Jayeng segera mendekat. Ia menggunakan ujung kunci untuk menekan celah kecil di sudut papan. Papan itu bergerak sedikit. Kinanti menariknya perlahan, dan sebuah ruang sempit terbuka di balik lemari. Di dalamnya ada map coklat tua, dibungkus plastik bening yang sudah menguning. Di atas map itu tertulis nama Baskara Tirtayasa dengan tulisan tangan yang rapi. Kinanti hampir tidak bernapas saat mengambil map tersebut. Tangannya gemetar ketika membuka plastiknya. Di dalam map ada beberapa lembar catatan, salinan daftar korban banjir, foto pos darurat, dan kertas kecil berisi nama-nama orang. Pada halaman pertama, ada tulisan Baskara. Jika suatu hari catatan ini ditemukan, berarti aku gagal menyelamatkan kebenaran saat aku masih hidup. Waiting room, maafkan aku. Aku tidak pernah percaya anak kita meninggal malam itu. Kinanti membaca kalimat itu dengan mata berkaca-kaca. Nawang berdiri di belakangnya, ikut menahan napas. Dokter Jayeng menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Kinanti melanjutkan membaca. Baskara menulis bahwa ia pernah mencari nama bayi mereka dalam daftar korban meninggal. Nama Kinanti Sekarwangi tidak ada. Ia juga menulis bahwa laporan kematian dibuat hanya beberapa jam setelah banjir, tanpa pemeriksaan lengkap dan tanpa jenazah yang bisa dilihat keluarga. Di halaman berikutnya, ada nama Jalu Wirasana sebagai orang yang terlihat membawa bayi perempuan dari pos darurat 1 ke kendaraan luar. Ada juga nama Wiranta Suryanegara, notaris keluarga yang kemudian mengurus perubahan dokumen warisan secara tidak wajar. Kinanti menatap nama itu lama. Jadi bukan cuma satu orang. Dokter Jayeng menjawab pelan. Tidak, ada orang yang mengambilmu, ada yang memalsukan jalurmu, dan ada yang menikmati hasilnya. Nawang mengambil satu foto dari map. Foto itu memperlihatkan pos darurat banjir. Banyak orang berdiri dalam keadaan kacau. Di sudut foto, seorang wanita muda tampak memegang kain bayi sambil menunjuk ke arah pria berbaju gelap. Wajah wanita itu tidak terlalu jelas, tetapi kalung besar di lehernya tampak sama dengan kalung yang dipakai Maranti malam ini. Kinanti menatap foto itu dengan napas tertahan. Itu Maranti. Dokter Jayeng melihat lebih dekat. Kemungkinan besar iya. Kinanti memasukkan foto itu kembali ke map. Ini cukup untuk membuat dia tidak bisa menyangkal. Belum sempat mereka bergerak, terdengar suara dari halaman belakang. Langkah berat, lalu suara pintu dapur yang didorong pelan. Nawang langsung mematikan senter. Ruangan menjadi gelap. Dokter Jayeng memberi isyarat agar mereka bersembunyi. Kinanti memeluk map Baskara dan merunduk di balik kursi besar. Nawang bersembunyi di sisi lemari, sementara Dokter Jayeng berdiri di dekat pintu ruang tengah sambil memegang tongkat payung yang ia ambil dari sudut rumah. Dua orang masuk dari dapur. Salah satunya bertubuh tinggi dengan jaket hitam basah. Lampu dari ponselnya menyapu ruangan. Saat cahaya mengenai wajahnya, Kinanti melihat bekas luka kecil di dekat alis. Jantungnya langsung berdebar. Itu pasti Jalu Wirasana. Pria yang membawa dirinya saat bayi. Pria yang membuat Pawestri hidup dalam ketakutan. Pria yang sekarang datang untuk menghapus catatan Baskara. Jalu berkata pelan kepada orang di belakangnya. Cari map coklat. Kalau ketemu, langsung bakar. Jangan baca. Orang kedua menjawab. Kalau gadis itu sudah sampai. Jalu diam sebentar. Kalau dia ada di sini, ambil tasnya juga. Kinanti menahan napas. Tangannya semakin kuat memeluk map. Nawang melirik ke arahnya, memberi isyarat agar jangan bergerak. Namun salah satu buku yang jatuh di dekat kaki Kinanti bergeser sedikit saat ia menahan posisi. Suaranya kecil, tetapi cukup membuat Jalu menoleh. Lampu ponsel Jalu bergerak ke arah kursi besar. Keluar, katanya dingin. Tidak ada yang menjawab. Jalu maju perlahan. Dokter Jayeng tiba-tiba muncul dari sisi pintu dan memukul tangan Jalu dengan tongkat payung. Ponsel Jalu jatuh ke lantai. Nawang langsung menendang ponsel itu menjauh. Orang kedua berusaha mengejar Nawang,
tetapi ia menabrak meja yang sudah berantakan. Kinanti berdiri dan berlari ke arah pintu depan sambil membawa map. Jalu melihatnya dan langsung mengejar. Berhenti. Kinanti membuka pintu depan dan keluar ke halaman. Gerimis membuat lantai teras licin. Ia hampir jatuh, tetapi berhasil menahan diri pada pagar. Jalu mengejar cepat. Nawang berteriak dari dalam rumah. Kinanti, lari ke mobil. Kinanti berlari keluar pagar, tetapi sebuah motor tiba-tiba berhenti di ujung gang, menghalangi jalan. Orang yang mengendarainya menatap Kinanti tanpa turun. Ia bukan warga sekitar. Kinanti sadar jalan depan sudah dijaga. Ia berbalik ke gang samping rumah. Jalu semakin dekat. Kinanti masuk ke gang sempit yang becek. Napasnya memburu. Map Baskara ia masukkan ke dalam bajunya agar tidak basah. Jalu berhasil menarik ujung jaketnya. Kinanti tersentak. Lalu menyikut tangan Jalu sekuat tenaga. Jalu mengerang, tetapi tidak melepas. Serahkan catatan itu. Kamu tidak tahu akibatnya kalau membawanya pulang. Kinanti menatapnya dengan marah. Saya justru tahu akibatnya kalau catatan ini hilang. Jalu menarik lebih kuat, tetapi tiba-tiba Dr. Jayeng muncul dari belakang dan menyorot wajah Jalu dengan lampu senter. Jalu Wirasana. Jalu terdiam. Wajahnya berubah saat mengenali dokter itu. Dokter tua ini masih hidup rupanya. Jayeng menjawab dengan suara berat. Dan kali ini saya tidak akan diam. Nawang muncul dari arah lain sambil memegang ponsel. Saya sudah kirim lokasi ke keamanan rumah sakit dan polisi. Jalu menatap mereka bertiga. Untuk sesaat, ia tampak ingin menyerang lagi. Namun dari jauh terdengar suara motor warga mendekat. Jalu mundur perlahan. Kalian pikir catatan itu akan menyelamatkan Wening Room? Justru catatan itu yang akan membuat dia dibawa pergi lagi. Kinanti membeku. Apa maksudmu? Jalu tersenyum tipis. Tanya Maranti. Kalau masih sempat. Setelah itu, ia berlari ke arah motor yang menunggu di ujung gang dan pergi sebelum mereka bisa mengejar. Kinanti masih berdiri di tempat dengan napas berat. Kata-kata Jalu membuat dadanya tidak tenang. Dibawa pergi lagi. Ia langsung mengambil ponsel Nawang. Hubungi rumah sakit sekarang. Nawang menelepon ruang perawatan. Wajahnya berubah pucat setelah beberapa detik. Apa? Suaranya meninggi. Kinanti merasakan kakinya lemas. Ada apa? Nawang menutup panggilan dengan tangan gemetar. Dr. Jayeng menatapnya tegang. Nawang menoleh kepada Kinanti. Suaranya nyaris pecah. Wening Room dipindahkan. Katanya atas izin keluarga. Maranti yang membawa dokumennya. Kinanti merasa seluruh tubuhnya dingin. Map Baskara masih ada di tangannya. Tetapi ibunya kembali hilang dari jangkauannya. Dr. Jayeng langsung berlari menuju mobil. Kita kembali sekarang. Kinanti mengikuti dengan wajah keras. Air matanya jatuh, tetapi langkahnya tidak berhenti. Malam itu ia berhasil menemukan catatan Baskara, tetapi Maranti sudah mengambil sesuatu yang jauh lebih penting. Wening Room. Mobil Dr. Jayeng melaju cepat meninggalkan gang rumah lama Wening Room. Kinanti duduk di kursi belakang dengan wajah pucat, tetapi matanya tidak lagi penuh kebingungan. Map coklat peninggalan Baskara ia pegang erat di pangkuannya. Di dalam map itu ada bukti yang selama 22 tahun dicari ibunya. Namun bukti itu belum cukup menenangkan hatinya, karena saat mereka sibuk menyelamatkan catatan lama, Maranti justru berhasil membawa Wening Room keluar dari rumah sakit. Kinanti menatap jalanan basah dari balik kaca mobil, lalu berkata dengan suara tertahan, dia sengaja membuat kita pergi ke rumah lama. Dia tahu kita akan mengejar catatan itu. Nawang Retnayu yang duduk di depan langsung menoleh. Maranti mendengar petunjuk dari Bu Wening Room. Dia tahu kamu akan pergi. Jadi dia pakai waktu itu untuk memindahkan pasien. Dr. Jayeng menggenggam setir lebih kuat. Dan itu berarti dia sudah menyiapkan dokumen palsu sejak awal. Kinanti membuka map Baskara dengan cepat. Kertas-kertas di dalamnya sedikit basah, tetapi masih terbaca. Ia mencari apapun yang bisa menunjukkan tempat lama yang mungkin dipakai Maranti. Di salah satu halaman, Baskara menulis tentang bangunan pos darurat 1, tempat bayi-bayi dipindahkan saat banjir besar. Bangunan itu dulu aula kecil milik yayasan keluarga, sebelum akhirnya ditutup dan tidak dipakai lagi. Kinanti membaca alamatnya dengan suara pelan. Jalan Cendana Lama, belakang gudang beras tua. Dr. Jayeng langsung menegang. Tempat itu masih ada. Nawang menatapnya. Dokter tahu.
Jayeng mengangguk. Malam banjir itu, sebagian pasien dan bayi memang sempat dibawa ke sana. Kalau Maranti ingin memaksa Weningrum menandatangani sesuatu tanpa banyak saksi, tempat itu paling masuk akal. Kinanti merasa dadanya semakin sesak. Tanda tangan apa yang dia mau? Dokter Jayeng tidak langsung menjawab. Nawang membuka ponsel dan mencoba menghubungi rumah sakit lagi. Setelah beberapa kali nada sambung, salah satu petugas menjawab dengan terbata. Nawang menyalakan pengeras suara agar semua bisa mendengar. Petugas itu berkata bahwa Maranti membawa surat pemindahan pasien dengan tanda tangan keluarga dan dokter pengganti. Ia juga membawa salinan surat kuasa lama yang menyebut bahwa Maranti berhak mengambil keputusan medis jika Weningrum tidak sadar. Dokter Jayeng langsung marah. Itu tidak sah. Saya dokter penanggung jawab malam ini. Petugas di seberang hanya berkata bahwa semuanya terjadi cepat. Ambulans kecil sudah keluar sebelum mereka sempat mengecek ulang. Panggilan terputus. Dan mobil itu menjadi sunyi. Kinanti menutup matanya sejenak. Ia membayangkan Weningrum yang lemah, dibawa pergi oleh orang yang kemungkinan besar telah memisahkan mereka sejak lama. Rasa takut itu hampir membuatnya hancur, tetapi ia memaksa dirinya tetap sadar. Kita langsung ke Jalan Cendana Lama, katanya. Dokter Jayeng mengangguk dan membelokkan mobil ke jalan besar. Nawang mengetik pesan ke seorang petugas keamanan rumah sakit yang ia percaya, meminta agar lokasi mereka diteruskan ke polisi. Ia tidak tahu apakah polisi akan datang tepat waktu, tetapi setidaknya seseorang harus tahu kemana mereka pergi. Sementara itu, di dalam ambulans kecil, Weningrum terbaring dengan mata setengah terbuka. Ruangan ambulans terasa pengap. Di sampingnya, Maranti duduk dengan wajah tenang, memegang map hitam dan selembar dokumen. Weningrum berusaha menggerakkan tangan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Maranti menatapnya sambil tersenyum tipis. Jangan melawan, Mbak. Aku hanya ingin semua selesai baik-baik. Weningrum mencoba bicara. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kinanti. Maranti langsung menegang. Nama itu seperti duri yang masuk ke telinganya. Ia mendekat ke wajah Weningrum dan berkata pelan. Anak itu datang terlalu terlambat. Kamu sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki apapun. Weningrum menatap Maranti dengan sisa kesadaran yang ia punya. Kamu tahu dia anakku. Maranti terdiam sebentar, lalu memalingkan wajah ke jendela ambulans. Aku tahu kamu ingin percaya begitu. Weningrum menarik napas berat. Aku ingat kalungnya. Aku ingat lagunya. Aku ingat wajahmu malam itu. Maranti langsung menoleh. Untuk pertama kalinya, senyum palsunya hilang. Jangan bicara soal malam itu. Weningrum berbisik lagi. Kamu membawa bayiku. Maranti mendekat dan menekan tangan Weningrum di atas selimut. Aku bilang diam. Seorang pria yang duduk di depan ambulans menoleh. Itu Jalu Wirasana. Bekas luka di dekat alisnya terlihat jelas saat lampu jalan melewati kaca. Ia berkata datar. Bu Maranti, jangan membuat pasien panik. Kita butuh dia sadar sebentar. Maranti menarik napas dan kembali duduk tegak. Aku tahu. Ia membuka dokumen di tangannya. Dokumen itu bukan hanya surat pemindahan pasien. Di bawahnya ada surat pernyataan yang menyebut bahwa Weningrum menyerahkan seluruh hak atas rumah lama, catatan keluarga, dan dokumen peninggalan Baskara kepada Maranti Pratnya resmi. Jika Weningrum menandatangani surat itu, Maranti bisa mengambil semua bukti yang tersisa secara sah. Ia tidak hanya ingin menyingkirkan Kinanti. Ia ingin menutup semua pintu yang bisa mengarah pada kebenaran. Mobil Dokter Jayeng akhirnya memasuki Jalan Cendana Lama. Daerah itu sepi. Hanya ada gudang tua, pohon besar, dan beberapa bangunan kosong yang gelap. Di kejauhan, terlihat aula tua dengan atap seng. Lampu kecil menyala di dalamnya. Di halaman, ambulans yang membawa Weningrum terparkir dengan mesin masih hidup. Kinanti langsung hendak membuka pintu mobil, tetapi Nawang menahan lengannya. Jangan langsung masuk. Kita lihat dulu. Dokter Jayeng mematikan lampu mobil dan berhenti di bawah pohon. Mereka turun pelan, lalu berjalan memutar lewat sisi pagar yang rusak. Kinanti memeluk map Baskara di balik jaketnya. Setiap langkah terasa seperti mendekati jawaban sekaligus bahaya. Dari jendela samping aula, mereka melihat Weningrum dibaringkan di atas ranjang dorong. Maranti berdiri di sampingnya, sementara Jalu menjaga pintu. Ada satu pria lain dengan pakaian rapi duduk di meja, membawa stempel dan dokumen. Dokter Jayeng berbisik. Itu Wiranta Suryanegara, notaris keluarga.
Kinanti menatap pria itu dengan marah. Dia yang memalsukan dokumen. Jayeng mengangguk. Baskara pernah mencurigainya, tapi belum sempat membuktikan. Di dalam aula, Wiranta memeriksa jam dan berkata dengan suara datar. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau pasien tidak bisa tanda tangan, pakai cap jari. Yang penting dokumen ini selesai malam ini. Nawang menahan napas. Mereka benar-benar mau memaksa. Kinanti tidak sanggup menunggu lebih lama. Ia mendorong pintu samping yang tidak terkunci penuh dan masuk lebih dulu. Lepaskan ibu saya. Suaranya menggema di aula tua. Semua orang menoleh. Maranti tampak terkejut, tetapi cepat menguasai wajahnya. Jalu langsung bergerak ke arah Kinanti. Namun Dr. Jayeng masuk dari belakang dan berdiri di depannya. Jangan sentuh dia. Nawang menyusul sambil memegang ponsel. Saya sudah kirim lokasi ini. Kalau ada yang mencoba kabur, semuanya tercatat. Maranti tertawa pendek. Kalian masuk ke tempat pribadi tanpa izin. Berani sekali. Kinanti berjalan mendekati ranjang waiting room. Yang tidak punya izin itu ibu. Dr. Jayeng tidak pernah mengizinkan pasien ini dipindahkan. Wiranta berdiri sambil merapikan dokumen. Ada surat kuasa keluarga. Dr. Jayeng menatapnya tajam. Surat kuasa tidak bisa dipakai untuk memaksa pasien kritis menandatangani pengalihan aset. Wiranta tersenyum tipis, tetapi wajahnya mulai gelisah. Hati-hati bicara, dokter. Tuduhan seperti itu bisa panjang urusannya. Kinanti sampai di sisi waiting room. Wajah ibunya sangat pucat. Kinanti menggenggam tangannya. Bu, aku datang. Aku bawa catatan ayah Baskara. Mata waiting room bergerak pelan. Ia seperti mendapat tenaga baru saat mendengar nama Baskara. Baskara, bisiknya. Kinanti mengangguk cepat. Ayah tidak percaya ibu kehilangan aku. Dia mencari bukti sampai akhir. Air mata jatuh dari mata waiting room. Maranti langsung melangkah maju. Cukup. Jangan isi kepalanya dengan cerita. Kinanti menoleh dengan tajam. Cerita? Ini tulisan tangan Baskara. Nama Jalu ada di sini. Nama Wiranta juga. Dan ada foto Maranti di pos darurat malam banjir. Kalimat itu membuat Jalu dan Wiranta saling pandang. Maranti tetap berusaha tenang, tetapi rahangnya mengeras. Kamu pikir kertas lama bisa membuktikan apapun? Kinanti membuka map dan mengeluarkan foto pos darurat. Ia mengangkatnya agar semua melihat. Ini ibu. Ini malam ketika bayi waiting room hilang. Dan di sudut foto ini, ibu berdiri bersama Jalu. Jalu langsung menunduk. Wiranta menyambar. Foto buram tidak punya kekuatan hukum. Nawang menjawab cepat. Tapi cukup untuk membuka pemeriksaan. Apalagi kalau ditambah catatan rumah sakit dan kesaksian dokter. Maranti mendekati waiting room, lalu berkata dengan nada lembut yang dibuat-buat. Mbak, lihat anak ini. Baru datang. Langsung membuat hidupmu kacau. Kamu sudah lelah. Tanda tangani surat ini, dan semuanya selesai. Waiting room membuka mata lebih lebar. Meski lemah, ia menatap Maranti dengan jelas. Hidupku kacau sejak kamu membawa anakku pergi. Ruangan itu langsung sunyi. Maranti terdiam. Jalu menatap lantai. Wiranta membeku dengan dokumen di tangan. Kinanti menggenggam tangan ibunya semakin erat. Maranti akhirnya tidak bisa menahan diri. Kamu selalu begitu, Mbak. Semua orang kasihan padamu. Semua orang memujimu. Kamu punya suami yang mencintaimu, keluarga yang membelamu, anak yang ditunggu semua orang. Sementara aku hanya berdiri di belakang kalian seperti bayangan. Waiting room menangis pelan. Karena itu kamu mengambil bayiku. Maranti menatap waiting room dengan mata merah. Aku tidak mengambil. Aku hanya membuatmu merasakan sedikit kehilangan yang selama ini aku telan sendirian. Kinanti merasa tubuhnya panas oleh marah. Saya bukan alat untuk balas dendam. Maranti menoleh kepadanya. Kamu bahkan tidak akan hidup seperti sekarang kalau aku tidak menyerahkanmu kepada Pawestri. Kinanti maju satu langkah. Jangan ubah kejahatanmu jadi kebaikan. Jalu tiba-tiba berkata pelan. Bu Maranti, cukup. Maranti menatapnya marah. Diam. Tapi Jalu sudah terlanjur goyah. Ia melihat waiting room yang hampir tidak bernapas. Lalu melihat Kinanti yang berdiri melindungi ibunya. Bayangan malam banjir kembali ke kepalanya. Bayi kecil dalam gendongannya. Suara tangis waiting room dari kejauhan.
dan uang yang ia terima untuk tidak menoleh ke belakang. Dari jauh, suara sirene mulai terdengar samar. Nawang langsung menatap Maranti. Polisi datang. Wiranta panik dan mulai mengumpulkan dokumen. Jalu berdiri ragu di dekat pintu. Maranti melihat semua mulai keluar dari kendalinya. Ia mengambil dokumen pengalihan, lalu mendekati lilin kecil di meja. Kalau kalian ingin kebenaran, cari saja di abu. Dokter Jayeng berteriak. Jangan. Maranti menyalakan ujung dokumen, lalu melemparkannya ke tumpukan berkas lama di dekat dinding. Api kecil langsung menyambar kertas kering. Kinanti menjerit. Ibu. Nawang dan Dokter Jayeng langsung berusaha mendorong ranjang waiting room menjauh dari api. Jalu menatap api yang mulai membesar, lalu menatap Maranti seperti tidak percaya. Bu, ini bisa membunuh semua orang. Maranti berdiri di tengah aula dengan napas memburu. Kalau rahasia itu harus terbuka, biar tidak ada yang keluar membawa bukti. Asap mulai memenuhi ruangan. Kinanti menutup hidung waiting room dengan kain, sambil terus memeluk map Baskara di dalam jaketnya. Di luar, sirene semakin dekat, tetapi pintu utama tiba-tiba tertutup dari luar. Jalu berlari mencoba membukanya, namun gagangnya macet. Waiting room batu keras. Kinanti menunduk di dekat wajah ibunya dan berkata cepat. Bu, tahan. Kita keluar bersama. Waiting room menatapnya dengan air mata penuh ketakutan dan harapan. Api merambat naik ke tirai tua di dinding. Maranti mundur perlahan ke arah pintu samping, membawa satu lembar dokumen yang belum terbakar. Kinanti melihatnya. Di kertas itu, ada nama Pawestri Lembayung dan satu tanda tangan lama yang belum pernah ia lihat. Sebelum Kinanti bisa mengejar, balok kayu kecil dari plafon jatuh di antara mereka. Maranti menghilang di balik asap, sementara waiting room kembali kehilangan kesadaran di pelukan Kinanti. Asap mulai memenuhi aula tua itu dengan cepat. Kinanti Sekarwangi menahan napas sambil memeluk tubuh waiting room Kartadewi yang kembali tidak sadarkan diri. Api merambat dari tumpukan berkas ke tirai kusam di dinding, lalu naik ke bagian kayu yang sudah rapuh. Nawang Retnayu berlari ke sisi kanan ruangan, mencari jalan keluar lain, sementara Dokter Jayeng Suryatama mendorong ranjang waiting room menjauh dari sumber api. Pintu utama macet, pintu samping tertutup asap, dan Maranti Pratnya Resmi menghilang membawa satu lembar dokumen yang jelas masih menjadi bagian penting dari rahasia lama. Kinanti melihat bayangan Maranti lenyap di balik asap, tetapi ia tidak bisa mengejar. Di pelukannya, napas waiting room semakin berat. Jalu Wirasana berusaha membuka pintu utama dengan bahunya. Sekali, dua kali, pintu itu tidak bergerak. Ia mengumpat pelan, lalu menoleh ke arah Maranti yang sudah tidak terlihat. Untuk pertama kalinya, wajah Jalu tampak benar-benar takut. Bukan takut pada polisi. Bukan takut pada hukuman. Ia takut semua orang di ruangan itu mati karena perintah wanita yang selama ini ia ikuti. Nawang berteriak dari dekat jendela. Ada celah di sini, tapi terkunci dari luar. Jalu langsung berlari ke arahnya. Ia mengambil kursi besi tua dan menghantam kaca jendela sekuat tenaga. Kaca pecah, tetapi jeruji besi masih menutup jalan. Nawang batu keras karena asap, namun tetap mencoba mencari pengait kunci jendela dari dalam. Kinanti merobek ujung kain dari selimut ranjang dan menutup hidung waiting room. Ia menunduk dekat telinga ibunya. Bu, dengar aku. Jangan tidur terlalu jauh. Aku masih di sini. Waiting room tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Kinanti merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia memaksa tangannya tetap kuat. Map Baskara masih tersimpan di balik jaketnya. Ia tahu bukti itu penting, tetapi malam itu, nyawa waiting room jauh lebih penting. Jika harus memilih antara kebenaran dan ibunya, Kinanti akan membawa ibunya keluar lebih dulu. Dokter Jayeng menarik infus portabel dari sisi ranjang. Kita tidak bisa bawa ranjang ini lewat jendela. Kita harus angkat waiting room. Nawang langsung kembali dari jendela dan membantu. Jalu masih mencoba membuka jeruji dengan batang besi yang ia temukan di sudut ruangan. Setiap kali ia menarik besi itu, suara logam berderit membuat keadaan semakin tegang. Api sudah menyambar bagian atas lemari arsip. Kertas terbakar beterbangan kecil di udara. Wiranta Suryanegara, notaris keluarga yang sejak tadi panik, bersembunyi di dekat meja sambil memegang tas dokumennya. Ia tidak membantu siapapun. Matanya hanya mencari celah untuk kabur sendiri. Kinanti melihat Wiranta bergerak menuju pintu samping. Ia langsung berteriak. Jangan bawa dokumen itu. Wiranta menoleh dengan wajah pucat.
Saya tidak terlibat urusan kalian. Dokter Jayeng menatapnya marah. Kamu ada di sini untuk memaksa pasien kritis menandatangani surat. Jangan pura-pura bersih. Wiranta semakin panik. Ia membuka pintu samping sedikit, tetapi asap tebal langsung masuk. Ia mundur sambil batuk. Di saat itu, Jalu berhasil mematahkan satu bagian jeruji. Lubang yang terbuka belum besar, tetapi cukup untuk mengeluarkan orang satu persatu. Nawang keluar lebih dulu untuk menarik dari luar. Dokter Jayeng dan Kinanti mengangkat Wening Room dengan hati-hati. Tubuh Wening Room terasa sangat ringan, seolah semua penderitaan 22 tahun sudah mengikis hidupnya sedikit demi sedikit. Kinanti menahan kepalanya agar tidak terbentur. Jalu membantu menopang kaki Wening Room. Kinanti sempat menatapnya tajam, tetapi tidak menolak. Mereka tidak punya waktu untuk memilih siapa yang pantas membantu. Dengan susah payah, Wening Room berhasil dikeluarkan melalui jendela pecah. Nawang menerima tubuhnya dari luar, lalu membaringkannya di atas kain tebal yang ditemukan di halaman. Kinanti hendak keluar menyusul, tetapi ia melihat satu lembar foto jatuh dari map Baskara yang terselip di jaketnya. Foto itu meluncur ke lantai dekat api. Ia langsung kembali meraih foto tersebut. Dokter Jayeng berteriak, "Kinanti, keluar sekarang!" Namun Kinanti berhasil mengambil foto itu tepat sebelum api menyentuh ujungnya. Saat ia berbalik, asap sudah menutup pandangannya. Ia kehilangan arah selama beberapa detik. Dadanya panas, matanya perih, dan suara orang-orang di luar terdengar samar. Tiba-tiba tangan seseorang menarik lengannya. Kinanti hampir menepis, tetapi ia melihat Jalu berdiri di depannya. "Lewat sini," katanya kasar. Kinanti tidak menjawab. Ia mengikuti tarikan Jalu menuju jendela. Saat mereka hampir sampai, balok kayu dari langit-langit jatuh dan menghalangi jalan. Jalu mendorong Kinanti ke samping agar tidak terkena. Bahunya sendiri terkena serpihan kayu panas. Ia meringis, tetapi tetap memaksa membuka celah. "Cepat keluar." Kinanti menatapnya dengan bingung. "Kenapa kamu menolongku?" Jalu tidak menatapnya. "Karena dulu aku tidak menolongmu." Kalimat itu membuat Kinanti terdiam sesaat. Jalu mendorongnya keluar melalui celah jendela. Nawang langsung menarik Kinanti ke halaman. Beberapa detik kemudian, Jalu keluar dengan wajah hitam terkena asap dan bahu terluka. Di belakangnya, Wiranta berusaha menyusul sambil membawa tas dokumen. Namun sebelum ia berhasil keluar, api menyambar tirai dekat jendela. Wiranta panik dan melempar tasnya keluar lebih dulu. Ia keluar dengan tubuh gemetar, lalu mencoba mengambil tas itu kembali. Nawang lebih cepat. Ia menarik tas tersebut dan melemparkannya ke arah Dokter Jayeng. "Simpan ini." Suara sirene semakin dekat. Mobil polisi dan ambulans akhirnya masuk ke halaman aula tua. Petugas langsung berlari membawa tabung pemadam. Kinanti tidak peduli pada api lagi. Ia berlutut di samping Wening Room yang terbaring lemah. Nawang memeriksa napasnya, lalu memasangkan oksigen dari alat darurat yang dibawa petugas ambulans. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. "Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang." Kinanti menggenggam tangan ibunya dengan wajah basah oleh air mata dan asap. "Bu, bertahan. Aku sudah menemukan catatan ayah. Aku sudah tahu aku tidak pernah hilang karena bencana. Aku hilang karena mereka." Wening Room membuka mata sedikit. Pandangannya kabur, tetapi ia tampak mengenali suara Kinanti. Bibirnya bergerak pelan. Kinanti mendekatkan telinga. Wening Room berbisik, "Jangan benci hidupmu." Kinanti menangis. "Aku tidak benci hidupku, Bu. Aku cuma marah karena hidup kita dicuri." Wening Room mencoba mengangkat tangan, tetapi tidak kuat. Kinanti segera menempelkan tangan ibunya ke pipinya. Wening Room menatapnya lama, lalu air matanya jatuh. "Ibu takut ini cuma mimpi." Kinanti menggeleng cepat. "Ini bukan mimpi. Aku pulang." Di sisi lain halaman, Maranti akhirnya ditemukan oleh polisi di dekat pagar belakang. Ia masih menggenggam satu lembar dokumen yang sempat ia bawa. Wajahnya penuh asap, tetapi ia tetap mencoba berdiri anggun. "Saya korban. Mereka masuk dan membuat kekacauan." Nawang langsung berdiri. "Jangan bohong lagi. Kami melihat ibu membakar berkas." Maranti menatap Nawang dengan senyum dingin. "Kamu perawat. Kamu tidak tahu urusan keluarga." Kinanti bangkit perlahan, masih memegang foto yang ia selamatkan dari api. "Kalau ini hanya urusan keluarga,
Kenapa ibu membawa notaris malam-malam ke bangunan kosong? Maranti tidak menjawab. Polisi mengambil dokumen dari tangannya. Maranti sempat menahan, tetapi petugas menariknya lebih kuat. Saat kertas itu berpindah tangan, Kinanti melihat sekilas nama Pawestri Lembayung di bagian tengah dokumen. Ada tanda tangan lama, ada cap notaris, dan ada keterangan yang menyebut bahwa bayi perempuan tanpa keluarga telah diserahkan kepada Pawestri melalui jalur pengasuhan sementara. Namun di bagian bawah, ada satu nama sebagai saksi penyerahan. Nama itu bukan Jalu, bukan Wiranta. Nama itu adalah Maranti Pratnya-Resmi. Kinanti maju satu langkah. Jadi ibu tahu sejak awal Pawestri merawat saya. Maranti menatapnya tanpa rasa bersalah. Aku tahu kamu hidup. Itu sudah cukup. Kinanti merasa dadanya seperti ditusuk. Cukup untuk siapa? Untuk saya yang tumbuh tanpa tahu ibu kandung saya. Untuk Weningrum yang tiap hari mengira anaknya mati. Maranti menegang, tetapi ia masih mencoba melawan. Kamu tidak tahu rasanya hidup di bawah bayangan orang seperti dia. Kinanti menunjuk Weningrum yang sedang ditangani petugas. Dia kehilangan anaknya. Jangan bandingkan iri ibu dengan luka seorang ibu. Jalu yang duduk di dekat mobil polisi tiba-tiba bicara. Suaranya serak karena asap. Cukup, Bu Maranti. Jangan putar cerita lagi. Maranti menoleh tajam. Diam, Jalu. Tapi Jalu sudah tidak takut seperti sebelumnya. Ia menatap polisi yang berdiri di dekatnya. Saya mau bicara. Saya yang membawa bayi itu dari pos darurat. Tapi saya tidak bergerak sendiri. Maranti yang memberi perintah. Wiranta yang menyiapkan dokumen. Dan ada pembayaran yang masuk lewat rekening yayasan keluarga. Wiranta langsung membantah. Fitnah. Jalu tertawa pahit. Tasmu tadi penuh salinan, Pak Notaris. Coba saja dibuka. Dokter Jayeng membuka tas Wiranta dengan disaksikan polisi. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, termasuk salinan akta pengasuhan Kinanti, daftar perubahan warisan keluarga, dan catatan pembayaran dengan nama Maranti. Ada juga salinan surat yang dibuat beberapa bulan setelah banjir, berisi pernyataan bahwa bayi Weningrum telah meninggal tanpa lampiran pemeriksaan lengkap. Dokter Jayeng menatap kertas itu lama. Wajahnya berubah semakin berat. Ini yang dulu tidak pernah saya lihat. Kinanti menatapnya. Karena sengaja disembunyikan. Jayeng mengangguk pelan. Iya. Weningrum segera dimasukkan ke ambulans. Kinanti ikut naik. Tetapi sebelum pintu ditutup, Jalu memanggilnya. Kinanti. Kinanti menoleh. Jalu berdiri dengan tangan mulai diborgol. Bekas luka di alisnya terlihat jelas di bawah lampu ambulans. Ia berkata pelan, Pawestri tidak mencurimu. Dia tidak tahu. Dia benar-benar merawatmu karena sayang. Kinanti menahan napas. Ia tidak pernah ingin membenci Pawestri, tetapi sebagian hatinya sempat marah karena merasa dibohongi. Mendengar itu, air matanya jatuh lagi. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Jalu menunduk. Karena baru sekarang aku lihat wajah ibumu saat kamu memanggilnya. Pintu ambulans ditutup. Kendaraan itu bergerak cepat meninggalkan aula tua yang masih dipadamkan. Di dalam ambulans, Kinanti duduk di samping Weningrum, memeluk map Baskara dan kalung kayu di dadanya. Nawang duduk di depan, terus memantau kondisi Weningrum. Dokter Jayeng mengikuti dengan mobil polisi untuk membawa bukti ke rumah sakit. Weningrum tiba-tiba menggerakkan tangan. Kinanti mendekat. Bu! Weningrum membuka mata sedikit. Baskara benar, bisiknya. Kinanti mengangguk. Ayah tidak pernah berhenti mencari. Weningrum menangis pelan. Dia meninggal dengan rasa bersalah karena tidak menemukanmu. Kinanti menggenggam tangan ibunya. Sekarang aku yang akan menyelesaikan pencariannya. Namun sebelum Weningrum kembali kehilangan kesadaran, ia menyebut satu nama dengan suara sangat pelan. Wiranta, masih punya surat asli. Kinanti membeku. Ia menatap Nawang. Nawang juga mendengarnya. Jika surat asli masih ada pada Wiranta, maka bukti yang mereka pegang belum cukup untuk menutup semua celah. Di luar ambulans, hujan kembali turun, sementara dari kejauhan, mobil polisi yang membawa Wiranta tiba-tiba berhenti mendadak di pinggir jalan. Ambulans yang membawa Weningrum Kartadewi melambat ketika suara rem mendadak terdengar dari belakang. Kinanti Sekarwangi menoleh cepat melalui kaca kecil di pintu belakang. Di tengah hujan, mobil polisi yang membawa Wiranta Suryanegara berhenti miring di pinggir jalan.
Lampu merah birunya berkedip di antara deras air hujan. Di depannya, sebuah motor jatuh melintang seolah baru saja tergelincir. Seorang pria berjaket hitam terbaring di dekat motor itu sambil memegangi kaki, tetapi cara kepalanya menoleh ke arah mobil polisi membuat Kinanti langsung curiga. Itu bukan kecelakaan biasa. Terlalu dekat dengan pengakuan Weningrum tentang surat asli. Terlalu tepat waktunya. Kinanti bergerak hendak membuka pintu ambulans, tetapi Nawang Retnayu menahan lengannya. Jangan turun. Ibumu harus sampai rumah sakit sekarang. Kinanti menatap Weningrum yang terbaring lemah. Napas ibunya masih dibantu alat, matanya tertutup, dan jemarinya sesekali bergerak seperti masih berusaha mempertahankan kesadaran. Kinanti terbelah antara dua hal. Jika ia turun, Weningrum bisa kehilangan waktu penting. Jika ia tidak turun, surat asli yang disebut Weningrum bisa hilang malam itu juga. Sopir ambulans menoleh dan bertanya apakah harus lanjut. Nawang menjawab cepat. Lanjut ke rumah sakit. Hubungi petugas lain untuk mobil polisi di belakang. Kinanti menggenggam map Baskara dan berkata dengan suara tegang. Kalau Wiranta kabur, kita kehilangan bukti utama. Nawang mengambil ponsel, lalu menghubungi Dr. Jayeng yang berada di kendaraan lain bersama petugas. Panggilan tersambung di tengah suara hujan dan sirene. Dokter, mobil polisi yang membawa Wiranta berhenti. Ada motor jatuh di depan mereka. Sepertinya jebakan. Suara Dr. Jayeng terdengar tegang. Aku lihat dari belakang. Aku akan mendekat. Kalian bawa Weningrum dulu. Kinanti langsung mengambil ponsel dari tangan Nawang. Dokter, jangan biarkan tas Wiranta lepas. Ibu bilang dia masih punya surat asli. Dr. Jayeng menjawab singkat. Aku mengerti. Ambulans kembali melaju. Kinanti tetap menatap kaca belakang sampai mobil polisi itu tertinggal oleh hujan. Di dalam dadanya, rasa takut tumbuh semakin besar. Ia baru saja menemukan ibunya. Tetapi setiap jawaban selalu diikuti bahaya baru. Weningrum tiba-tiba membuka mata sedikit. Kinanti langsung mendekat. Bu, aku di sini. Weningrum menggerakkan bibirnya pelan. Kinanti mendekatkan telinga. Jangan biarkan surat itu hilang. Kinanti menahan tangis. Aku janji. Tapi ibu harus bertahan dulu. Kita butuh ibu untuk menceritakan semuanya. Weningrum menatapnya sayu. Ibu sudah terlalu lama diam. Kinanti menggenggam tangan Weningrum erat. Sekarang jangan diam lagi, Bu. Tapi jangan pergi juga. Di belakang mereka, Dr. Jayeng turun dari mobil dan berlari ke arah mobil polisi yang berhenti. Dua petugas polisi sudah keluar. Satu memeriksa pria yang jatuh dari motor. Satu lagi menjaga pintu belakang tempat Wiranta duduk. Namun situasinya bergerak cepat. Pria yang pura-pura cedera tiba-tiba bangun dan mendorong petugas di depannya. Dari sisi lain jalan, satu motor lagi mendekat dan berhenti dekat pintu mobil polisi. Seorang pria bertopi hitam turun dan langsung membuka pintu belakang. Wiranta, yang sejak tadi terlihat gemetar, ternyata sudah siap. Ia mendorong tubuhnya keluar sambil memegang amplop plastik yang sempat ia sembunyikan di balik kemeja. Dr. Jayeng berteriak, "Tahan dia!" Polisi yang menjaga pintu berusaha menangkap Wiranta, tetapi pria bertopi hitam memukul lengannya dengan helm. Wiranta hampir berhasil naik motor. Namun sebelum motor itu bergerak, Jalu Wirasana yang berada di mobil polisi lain membuka pintu dan menerjang keluar. Tangannya masih diborgol, tetapi tubuhnya menghantam Wiranta hingga mereka berdua jatuh di aspal basah. Amplop plastik terlempar ke dekat roda mobil. Pria bertopi hitam mencoba meraihnya, tetapi Dr. Jayeng lebih dulu menginjak ujung amplop itu dengan sepatunya. Wiranta berteriak marah. "Jalu, kamu sudah gila. Kamu akan hancur juga." Jalu menatapnya dengan wajah penuh asap dan luka dari kebakaran tadi. "Aku sudah hancur sejak malam aku membawa bayi itu." Polisi segera menahan pria bertopi hitam dan pria yang pura-pura kecelakaan. Petugas lain menarik Wiranta berdiri dan memborgol tangannya lebih kuat. Dr. Jayeng mengambil amplop plastik dari jalan. Di dalamnya ada kertas yang terbungkus rapi, sedikit basah di tepi, tetapi masih aman. Di bagian depan tertulis nama Weningrum Kartadewi dan Kinanti Sekarwangi. Dr. Jayeng menahan napas. Ini bukan salinan. Ini dokumen asli yang selama 22 tahun disembunyikan. Sementara itu, ambulans tiba di rumah sakit. Weningrum langsung dibawa ke ruang tindakan. Kinanti berlari mengikuti sampai depan pintu, tetapi perawat menahannya. Nawang masuk bersama tim medis, lalu meminta Kinanti menunggu di luar. Pintu tertutup.
Kinanti berdiri sendirian di lorong dengan pakaian penuh asap. Tangan masih menggenggam map Baskara. Beberapa orang menatapnya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya menatap pintu ruang tindakan dan berbisik pelan. "Bu, aku sudah pulang. Jangan pergi sebelum kita menang." Tidak lama kemudian, Dokter Jayeng datang dengan wajah basah oleh hujan. Di tangannya ada amplop plastik. Kinanti langsung mendekat. "Dokter dapat." Dokter Jayeng mengangguk, lalu menyerahkan amplop itu kepada petugas polisi yang ikut mengawal. "Harus dibuka dengan saksi." Kinanti menatap amplop itu seperti menatap pintu terakhir. Polisi membuka segel plastik dengan hati-hati di meja ruang tunggu kecil. Di dalamnya ada beberapa dokumen asli. Surat penyerahan bayi kepada Pawestri Lembayung, pernyataan kematian palsu atas nama bayi Weningrum, dan satu surat kuasa lama yang ditandatangani Maranti Pratnya-Resmi sebagai saksi keluarga. Tetapi yang paling membuat semua orang diam adalah satu catatan pembayaran resmi kepada Jalu Wirasana dan Wiranta Suryanegara, dengan keterangan pengalihan anak tanpa identitas dari pos darurat 1. Kinanti membaca setiap baris dengan tubuh kaku. Nawang keluar sebentar dari ruang tindakan dan berdiri di sampingnya. Ia melihat wajah Kinanti yang menahan luka. "Ini cukup kuat," kata Nawang pelan. Kinanti menjawab dengan suara rendah. "Cukup untuk hukum, tapi tidak cukup untuk mengembalikan 22 tahun. Dokter Jayeng menunduk. "Tidak ada bukti yang bisa mengembalikan waktu. Tapi bukti ini bisa menghentikan mereka berbohong lagi." Kinanti menatapnya. "Maka jangan ada satu orang pun yang diam lagi." Di ruang pemeriksaan terpisah, Maranti duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya masih kotor oleh asap, tetapi ia tetap mencoba terlihat tenang. Saat polisi membawa salinan foto dokumen asli ke hadapannya, senyum kecilnya hilang. Ia menatap nama Pawestri, nama Jalu, nama Wiranta, lalu tanda tangannya sendiri. Petugas bertanya, "Anda masih menyangkal?" Maranti diam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak punya kalimat yang bisa menyelamatkannya. Namun beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil. "Kalian pikir setelah ini Weningrum akan bahagia? Dia sudah rusak terlalu lama." Polisi menutup map di depannya. "Yang rusak adalah kehidupan yang Anda hancurkan." Jalu dibawa ke ruang lain untuk memberi kesaksian. Bahunya dibalut sementara, tangannya tetap diborgol. Ia duduk di depan penyidik dengan wajah letih. "Saya yang membawa bayi itu keluar dari pos darurat," katanya. Maranti memberi perintah. Wiranta menyiapkan dokumen. "Saya menyerahkan bayi kepada Pawestri. Tapi Pawestri tidak tahu bayi itu dicuri. Dia menangis saat menerima bayi itu karena mengira sedang menolong anak korban banjir." Penyidik bertanya, "Kenapa Anda mengikuti perintah itu?" Jalu menutup mata. "Uang. Dan karena saya pikir satu bayi tidak akan mengubah hidup banyak orang." Ia membuka mata lagi. Suaranya pecah. "Ternyata saya salah. Satu bayi menghancurkan hidup seorang ibu selama 22 tahun. Di lorong rumah sakit, Kinanti mendengar sebagian kesaksian itu dari polisi yang keluar membawa berkas. Ia tidak masuk. Ia tidak sanggup melihat Jalu lebih lama. Bagi Kinanti, pengakuan itu penting, tetapi lukanya terlalu baru. Ia memilih kembali ke depan ruang tindakan. Nawang keluar dengan wajah serius. Kinanti langsung berdiri. "Bagaimana ibu?" Nawang menarik napas. Kondisinya stabil sementara, tapi jantungnya sangat lemah. Dokter menyarankan tindakan besar secepatnya. Kinanti menelan ludah. "Operasi?" Nawang mengangguk. "Iya, tapi keputusan akhir tetap harus dari pasien atau keluarga terdekat." Kinanti menatap pintu ruang tindakan. Kata keluarga terdekat membuat dadanya bergetar. Selama hidupnya, ia tidak pernah tahu apakah ia punya hak memakai kata keluarga. Malam itu, kata itu berdiri di depannya sebagai tanggung jawab. "Kalau aku benar anaknya, aku akan tanda tangan." Nawang memegang bahunya. Hasil darah dan dokumen sudah cukup untuk pemeriksaan awal, tapi untuk pengesahan, tes hubungan darah tetap harus dilakukan. Polisi juga akan meminta itu. Kinanti mengangguk. "Ambil darahku sekarang." Tes dilakukan malam itu juga. Kinanti duduk diam saat petugas mengambil darahnya. Ia tidak takut jarum. Ia lebih takut pada waktu. Beberapa ruangan dari tempat itu, darah Weningrum juga diambil untuk pemeriksaan. Nawang berkata hasil awal bisa keluar lebih cepat karena kondisi mendesak, tetapi hasil resmi tetap menyusul. Kinanti hanya mengangguk.
Ia tidak butuh hasil untuk tahu apa yang ia rasakan saat Weningrum menggenggam tangannya. Namun ia tahu, dunia butuh bukti. Dan malam itu, bukti harus menang melawan kebohongan. Menjelang dini hari, Weningrum dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Ia sadar sebentar. Kinanti masuk setelah diizinkan. Masih memakai jaket basah dan wajah lelah. Ia duduk di samping ranjang. Weningrum menatapnya dengan mata lemah. Suratnya. Kinanti mengangguk. Sudah ditemukan, Bu. Surat asli ada. Jalu mengaku. Wiranta tertangkap. Maranti tidak bisa menyangka lagi. Air mata mengalir dari mata Weningrum. Baskara pasti lega. Kinanti menggenggam tangannya. Ibu juga harus lega. Tapi jangan berhenti di sini. Weningrum tersenyum tipis. Tetapi senyum itu penuh lelah. Ibu sudah terlalu capek, Kinanti. Kinanti langsung menegang. Jangan bilang begitu. Weningrum menatapnya lama. Ibu sudah menunggu kamu begitu lama. Kalau sekarang Allah izinkan ibu melihatmu, mungkin itu sudah cukup. Kinanti menggeleng kuat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak cukup, Bu. Aku tidak mencari ibu cuma untuk melihat ibu pergi. Aku belum pernah sarapan sama ibu. Aku belum pernah pulang ke rumah ibu. Aku belum pernah dengar ibu cerita tentang ayah Baskara. Jadi jangan bilang cukup. Weningrum memejamkan mata. Tangannya bergerak pelan, menyentuh kalung kayu di leher Kinanti. Kalung itu kembali. Kinanti menggenggam tangan ibunya di atas kalung. Dan anak ibu juga kembali. Weningrum membuka mata lagi, tetapi napasnya makin berat. Nawang masuk dan memberi isyarat bahwa waktu kunjungan harus berhenti. Kinanti berdiri dengan berat hati. Sebelum keluar, Weningrum berbisik pelan. Kalau hasil itu benar, panggil ibu sekali lagi. Kinanti menahan tangis dan keluar dari ruang perawatan intensif. Di lorong, Dr. Jayeng menunggu bersama Nawang dan seorang petugas laboratorium. Wajah mereka serius. Petugas itu membawa amplop hasil pemeriksaan awal. Kinanti menatap amplop itu dengan tubuh membeku. Dr. Jayeng membukanya perlahan, membaca beberapa baris, lalu menatap Kinanti. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata pelan, Kinanti, hasil awal menunjukkan hubungan ibu dan anak sangat kuat. Nawang menutup mulutnya, menahan tangis. Kinanti tidak langsung menangis. Ia hanya berdiri diam, seperti seluruh hidupnya berhenti di satu titik. Setelah 22 tahun menjadi pertanyaan, malam itu ia akhirnya mendapat jawaban. Namun sebelum ia sempat masuk kembali ke ruang Weningrum, alarm dari ruang perawatan intensif berbunyi keras. Nawang langsung berlari. Dr. Jayeng menyusul. Kinanti berdiri membeku beberapa detik, lalu berlari ke arah pintu. Dari balik kaca, ia melihat tubuh Weningrum melemah, dan para dokter bergerak cepat mengelilinginya. Alarm dari ruang perawatan intensif berbunyi keras, membuat seluruh lorong mendadak kacau. Kinanti Sekarwangi berlari mendekati pintu kaca, tetapi Nawang Retnayu menahannya sebelum ia masuk. Di dalam ruangan, Dr. Jayeng Suryatama dan tim medis bergerak cepat mengelilingi Weningrum Kartadewi. Tubuh Weningrum tampak semakin lemah. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan alat di samping ranjang menunjukkan kondisi yang turun mendadak. Kinanti memukul kaca pelan dengan telapak tangannya. Bibirnya bergetar, tetapi suaranya tertahan. Beberapa menit yang lalu, ia baru saja mendengar hasil awal bahwa Weningrum adalah ibu kandungnya. Belum sempat ia masuk dan memanggil wanita itu ibu dengan yakin, hidup Weningrum kembali berada di ujung yang rapuh. Nawang memegang bahu Kinanti dengan kuat. Jangan masuk dulu. Kalau kamu masuk sekarang, dokter tidak bisa bekerja. Kinanti menatap Nawang dengan mata merah. Aku baru saja dapat jawabannya. Dia belum mendengarnya dari mulutku. Nawang ikut menahan tangis, tetapi ia tetap berusaha tenang. Dia akan mendengarnya. Tapi sekarang dia harus diselamatkan dulu. Kinanti mundur satu langkah. Tubuhnya hampir jatuh ke kursi lorong. Di tangannya, kalung kayu berbentuk daun ia genggam sampai buku jarinya memutih. Ia ingin marah kepada semua orang, kepada Maranti, kepada Jalu, kepada Wiranta, kepada waktu yang terlalu kejam. Namun di depan pintu itu, marah tidak bisa melakukan apapun. Dr. Jayeng keluar beberapa menit kemudian dengan wajah penuh tekanan. Kinanti langsung berdiri. Bagaimana ibu? Kata ibu keluar dengan jelas, tanpa ragu, tanpa takut salah. Dr. Jayeng menatapnya sebentar, lalu berkata pelan,
Kondisinya berhasil kami naikkan lagi, tapi ini tidak bisa terus begini. Jantungnya sangat lemah. Kalau operasi ditunda, peluangnya semakin kecil. Kinanti menelan napas. Lakukan sekarang. Dokter Jayeng menggeleng pelan. Masalahnya, operasi besar butuh persetujuan keluarga resmi. Hasil awal sudah kuat, tapi secara administrasi, statusmu masih diproses. Maranti masih tercatat sebagai keluarga pengambil keputusan lama, meski sekarang dia sedang diperiksa. Kita harus dorong polisi dan rumah sakit agar memakai kondisi darurat sebagai dasar tindakan. Kinanti menatapnya tidak percaya. Jadi hidup ibu saya masih bisa tertahan karena dokumen palsu mereka. Dokter Jayeng tidak menjawab. Wajahnya cukup menunjukkan bahwa itulah kenyataan. Nawang langsung bergerak cepat. Saya akan panggil kepala ruangan dan bagian hukum rumah sakit. Kinanti memegang lengannya. Jangan lama. Nawang mengangguk, lalu pergi dengan langkah cepat. Kinanti berdiri di depan pintu kaca, melihat waiting room yang kembali diam setelah diselamatkan sementara. Ia berbisik pelan. Bu, tahan sebentar. Aku tidak akan biarkan kertas palsu mengalahkan darah kita. Di ruang pemeriksaan polisi, Maranti Pratnya-Resmi duduk dengan wajah dingin. Asap kebakaran masih meninggalkan noda di bajunya, tetapi sikapnya tetap keras. Di depannya, penyidik meletakkan salinan surat asli yang berhasil direbut dari Wiranta. Ada tanda tangannya. Ada nama Pawestri Lembayung. Ada catatan penyerahan bayi. Ada bukti pembayaran kepada Jalu. Tidak ada lagi celah besar untuk bersembunyi. Namun Maranti masih tersenyum kecil. Dokumen lama bisa dibuat oleh siapa saja, katanya. Penyidik menatapnya datar. Bukan hanya dokumen. Jalu sudah memberi keterangan. Senyum Maranti hilang sesaat. Ia menoleh ke arah kaca kecil di pintu, seperti bisa melihat Jalu di ruangan lain. Jalu itu pengecut. Dia bicara karena takut mati. Penyidik tidak terpancing. Kalau dia pengecut, kenapa dia menyelamatkan Kinanti dari kebakaran tadi? Maranti terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk bagian yang tidak ia siapkan. Penyidik melanjutkan. Anda bisa terus menyangkal. Tapi semakin lama Anda diam, semakin jelas bahwa Anda tidak menyesal. Maranti menatap meja. Lama ia tidak bicara. Lalu suaranya turun, tidak setinggi tadi. Menyesal tidak akan mengubah apapun. Penyidik berkata tegas. Tapi pengakuan bisa membantu menyelamatkan waiting room. Rumah sakit butuh pembatalan surat kuasa palsu yang Anda pakai. Kalau Anda mengakui surat itu dibuat untuk menekan pasien, tindakan medis bisa lebih cepat diputuskan. Maranti mengangkat wajahnya perlahan. Jadi sekarang kalian ingin aku menyelamatkan dia? Pada saat yang sama, Jalu Wirasana duduk di ruang sebelah dengan bahu terbalut. Tangannya masih diborgol. Di hadapannya, seorang penyidik menyalakan perekam. Jalu terlihat lelah, tetapi matanya sudah tidak menghindar seperti sebelumnya. Saya akan ulang dari awal, katanya dengan suara serak. Malam banjir itu, Maranti menyuruh saya datang ke pos darurat 1. Dia bilang ada bayi yang harus dipindahkan karena keluarga besar tidak boleh tahu bayi itu masih hidup. Saya diberi uang dan diminta menyerahkan bayi itu kepada Pawestri Lembayung. Pawestri tidak tahu bayi itu anak waiting room. Dia hanya menangis dan menerima bayi itu karena mengira sedang menolong korban banjir. Penyidik bertanya, apakah Maranti tahu bayi itu anak waiting room? Jalu menutup mata sebentar. Dia tahu. Dia bahkan menyebut nama waiting room saat memberi perintah. Dia bilang, jauhkan anak itu dari ibunya. Pengakuan Jalu dikirim cepat kepada bagian hukum rumah sakit. Nawang membawa salinannya kembali ke lorong dengan napas terburu. Kinanti, pengakuan Jalu sudah masuk. Kepala rumah sakit sedang meninjau kondisi darurat. Kinanti langsung berdiri. Cukup untuk operasi? Nawang menjawab. Hampir. Tapi Maranti masih memegang kuasa lama sampai dibatalkan. Kinanti menatap ruang pemeriksaan yang berada di ujung koridor lain. Wajahnya berubah tegas. Aku mau bicara dengannya. Nawang menahan. Itu berbahaya. Dia bisa memancing emosimu. Kinanti menjawab pelan. Biar dia lihat apa yang sudah dia rusak. Dengan izin penyidik, Kinanti masuk ke ruang pemeriksaan. Maranti menoleh saat pintu terbuka. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. Maranti melihat kalung kayu di leher Kinanti, lalu tersenyum tipis. Akhirnya kamu masuk juga. Kinanti berdiri di seberang meja. Ia tidak duduk.
Weningrum butuh operasi. Surat kuasa yang ibu pakai menghalangi tindakan itu. Cabut sekarang. Maranti tertawa kecil. Kamu baru tahu dia ibumu beberapa jam. Sudah merasa paling berhak. Kinanti menahan napas, lalu menjawab. Aku memang baru tahu. Tapi ibu sudah tahu selama 22 tahun. Dan tetap memilih membuatnya menderita. Wajah Maranti mengeras. Kamu tidak tahu apa-apa tentang penderitaan. Kinanti menatapnya tanpa berkedip. Saya tahu tumbuh dengan pertanyaan. Saya tahu melihat ibu angkat saya meninggal dalam rasa bersalah. Saya tahu berdiri di samping ibu kandung saya saat dia hampir berhenti hidup karena kebohongan ibu. Jadi jangan katakan saya tidak tahu penderitaan. Maranti diam. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak langsung keluar. Kinanti meletakkan foto bayi di atas meja. Lihat ini. Ini bukan harta. Ini bukan warisan. Ini bayi. Saya. Anak yang ibu jadikan alat untuk melukai orang lain. Tangan Maranti yang diborgol bergetar sedikit. Ia menatap foto itu. Wajah bayi dalam foto tampak kecil. Polos. Tidak mengerti apapun. Sesaat, topeng dingin Maranti mulai retak. Ia memalingkan wajah. Tetapi Kinanti tidak berhenti. Kalau ibu masih punya sisa hati, jangan buat Weningrum kehilangan saya untuk kedua kalinya. Cabut surat itu. Biarkan dia hidup. Maranti menarik napas panjang. Matanya merah. Tetapi bukan hanya karena marah. Ada sesuatu yang akhirnya pecah setelah terlalu lama ia tekan. Ia berkata pelan. Aku benci melihat dia bahagia. Aku benci melihat semua orang memeluknya saat dia melahirkan. Aku benci karena aku tidak pernah punya anak. Sementara dia mendapatkan semua yang aku inginkan. Kinanti menjawab dengan suara bergetar. Karena itu ibu mencuri saya. Maranti menunduk. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Iya. Kata itu keluar pelan. Tetapi cukup untuk membuat ruangan hening. Penyidik langsung menatap alat perekam. Kinanti memejamkan mata. Air matanya jatuh. Maranti melanjutkan dengan suara pecah. Aku menyuruh Jalu membawa kamu pergi. Aku minta Wiranta mengurus surat. Aku membuat semua orang percaya kamu meninggal. Aku pikir kalau anak itu hilang, Weningrum akan berhenti terlihat sempurna. Maranti tertawa pelan, tetapi tawanya rusak oleh tangis. Ternyata dia tidak hancur sendirian. Aku juga ikut hancur. Hanya saja aku pura-pura kuat. Penyidik segera menyodorkan dokumen pencabutan kuasa lama. Maranti menatap kertas itu lama. Kinanti tidak berkata apapun. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Akhirnya Maranti mengambil pulpen dengan tangan gemetar dan menandatangani pencabutan itu. Setelah selesai, ia mendorong kertas ke depan. Selamatkan dia kalau kalian bisa. Kinanti mengambil napas panjang. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Tidak ada ucapan yang cocok untuk wanita yang baru saja mengaku menghancurkan hidupnya. Ia hanya mengambil foto bayi dari meja, lalu keluar. Begitu dokumen diterima rumah sakit, suasana bergerak cepat. Dr. Jayeng menyiapkan ruang operasi. Nawang membantu proses administrasi darurat. Kinanti diminta menunggu di luar sebentar. Ia berdiri di samping ranjang saat Weningrum dibawa menuju ruang operasi. Weningrum sadar sedikit. Matanya mencari Kinanti. Kinanti langsung mendekat. Bu, hasilnya sudah keluar. Aku anak ibu. Air mata mengalir dari sudut mata Weningrum. Bibirnya bergerak pelan. Panggil lagi. Kinanti menggenggam tangannya dan berkata dengan suara pecah. Ibu, aku di sini. Jangan tinggalkan aku. Weningrum menatapnya lama, seolah ingin menyimpan wajah Kinanti di ingatan terdalamnya. Ibu sudah siap pergi tadi malam, bisiknya. Tapi kamu datang. Kinanti menggeleng sambil menangis. Jangan pergi. Kita belum mulai apa-apa. Ibu belum pulang bersamaku. Ibu belum ceritakan tentang ayah Baskara. Ibu belum marah karena aku tidak bisa masak. Jadi jangan tinggalkan aku sekarang. Weningrum tersenyum lemah untuk pertama kalinya. Tangannya menyentuh kalung kayu di leher Kinanti. Anak ibu pulang. Setelah itu, petugas mendorong ranjang masuk ruang operasi, dan pintu tertutup perlahan di depan Kinanti. Kinanti berdiri di depan pintu itu dengan kedua tangan gemetar. Nawang berdiri di sampingnya. Tidak berkata apa-apa. Dari ujung lorong, penyidik berjalan membawa berita bahwa pengakuan Maranti sudah direkam. Jalu menjadi saksi utama, dan Wiranta akan diperiksa atas pemalsuan dokumen serta penyembunyian surat asli. Semua mulai bergerak menuju keadilan.
Namun bagi Kinanti, satu-satunya keputusan yang paling penting sedang terjadi di balik pintu ruang operasi. Ia duduk di kursi tunggu, memegang dua kalung kayu yang kini diletakkan berdampingan di telapak tangannya. Satu milik ibunya, satu miliknya. Untuk pertama kalinya, dua benda yang dipisahkan banjir dan kebohongan akhirnya kembali berada di tempat yang sama. Tapi pemilik salah satunya masih berjuang untuk tetap hidup. Pintu ruang operasi tertutup di depan Kinanti Sekarwangi, dan sejak saat itu, waktu terasa berjalan sangat pelan. Ia duduk di kursi tunggu dengan dua kalung kayu di telapak tangannya. Satu kalung miliknya, satu lagi milik Weningrum Kartadewi. Dua kalung berbentuk daun itu akhirnya kembali bersama setelah dipisahkan banjir, kebohongan, dan rasa iri selama 22 tahun. Namun pemilik salah satunya sedang berjuang di balik pintu besar yang tidak bisa Kinanti buka. Di dalam sana, Weningrum sedang menjalani operasi jantung. Di luar sini, Kinanti hanya bisa menunggu, menggenggam kalung itu, dan mencoba tetap bernapas. Nawang Retnayu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Sesekali ia menoleh ke arah Kinanti, tetapi ia tidak memberi kalimat penghibur yang kosong. Ia tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menenangkan anak yang baru menemukan ibunya. Lalu harus menunggu ibunya dipertaruhkan di meja operasi. Dr. Jayeng Suryatama berada di dalam ruang operasi bersama tim medis. Sebelum masuk, dokter itu sempat menatap Kinanti dan berkata pelan bahwa ia akan melakukan semua yang bisa ia lakukan. Kalimat itu sederhana, tetapi Kinanti tahu kali ini Dr. Jayeng tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi menjadi saksi yang diam. Ia sedang menebus rasa takut yang membuatnya bungkam selama bertahun-tahun. Di ujung lorong, beberapa polisi berjaga. Maranti Pratnyarasmi sudah dipindahkan dari ruang pemeriksaan setelah pengakuannya direkam. Jalu Wirasana juga berada dalam pengawasan, sedangkan Wiranta Suryanegara mulai diperiksa atas dokumen palsu dan surat asli yang disembunyikan. Semua bukti yang dulu berserakan kini mulai terkumpul. Catatan Baskara Tirtayasa, foto pos darurat, surat penyerahan bayi, pengakuan Jalu, pengakuan Maranti, dan hasil pemeriksaan hubungan darah yang menunjukkan Kinanti adalah anak kandung Weningrum. Secara hukum, semuanya mulai terang. Namun bagi Kinanti, semua itu belum terasa selesai selama Weningrum belum keluar dari ruang operasi. Kinanti menatap kalung kayu di tangannya. Ia teringat Pawestri Lembayung, ibu angkat yang membesarkannya dengan kasih sayang, tetapi juga dengan rahasia yang berat. Untuk pertama kalinya, Kinanti tidak marah kepada Pawestri. Ia mulai memahami bahwa Pawestri juga korban kebohongan. Pawestri menerima bayi kecil dari tangan Jalu karena mengira sedang menyelamatkan anak korban banjir. Pawestri menyayanginya, memberinya makan, mengajarinya membaca, mengurusnya saat demam, dan menyimpan tas kecil itu sampai akhir hidupnya. Kesalahan Pawestri adalah takut. Tapi cintanya kepada Kinanti tidak palsu. Kinanti menggenggam kalungnya lebih erat, lalu berbisik pelan, "Ibu Pawestri, aku sudah menemukan Ibu Weningrum. Aku tidak akan membenci hidup yang Ibu berikan." Suara langkah terdengar dari arah lorong kanan. Kinanti menoleh. Maranti dibawa oleh dua petugas. Tangannya masih diborgol, wajahnya pucat, dan rambutnya tidak lagi rapi seperti saat pertama kali muncul di rumah sakit. Ia terlihat jauh lebih tua, seolah semua kebohongan yang selama ini ia jaga akhirnya menagih tubuhnya dalam satu malam. Petugas membawanya melewati ruang operasi untuk dipindahkan ke tempat pemeriksaan lanjutan. Saat melewati Kinanti, Maranti berhenti. Petugas hendak menariknya, tetapi Maranti berkata pelan, "Sebentar." Kinanti berdiri. Nawang ikut berdiri. "Waspada." Maranti menatap dua kalung di tangan Kinanti. Wajahnya tidak lagi penuh amarah seperti sebelumnya, tetapi juga belum sepenuhnya menunjukkan penyesalan. Ia tampak seperti orang yang baru sadar bahwa dendam yang ia pelihara ternyata tidak menyisakan apapun. "Dia masih di dalam?" tanya Maranti. Kinanti menjawab datar, "Ibu sedang operasi." Maranti menelan ludah. Kata ibu dari mulut Kinanti membuat matanya berkedip pelan. "Kamu cepat sekali memanggilnya begitu." Kinanti menatapnya tanpa takut. "Saya terlambat 22 tahun. Saya tidak mau terlambat lagi." Maranti terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban tajam. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Waktu aku membawa kamu pergi dari pos darurat, kamu menangis kecil. Tidak keras, hanya seperti anak yang kedinginan. Aku sempat ingin mengembalikan kamu." Kinanti merasa dadanya mengencang, tetapi ia tidak memotong. Maranti melanjutkan,
Lalu aku mendengar orang-orang memanggil nama waiting room. Semua orang mencarinya. Semua orang menangis untuk dia. Saat itu aku marah. Bahkan saat dia kehilangan anak, dia tetap menjadi pusat perhatian. Aku benci perasaan itu. Aku benci karena aku ingin dikasihani juga. Nawang menatap Maranti dengan mata basah karena marah. Kinanti tetap diam, meski tangannya gemetar. Maranti menatap Kinanti lagi. Aku tahu pengakuan ini tidak akan menghapus apapun. Aku tahu kamu tidak harus memaafkan aku. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Pawestri benar-benar menyayangimu. Dia pernah datang kepadaku beberapa tahun setelah kamu tumbuh. Dia bertanya apakah kamu masih punya keluarga. Aku mengancamnya. Aku bilang kalau dia mencari lebih jauh, kamu akan diambil darinya. Sejak itu dia tidak pernah datang lagi. Kinanti memejamkan mata. Jawaban itu membuat satu luka baru terbuka, tetapi juga menutup satu keraguan. Pawestri pernah mencoba. Pawestri pernah ingin membuka pintu, tetapi dibuat takut. Kinanti membuka mata dan berkata pelan, "Kamu menghancurkan banyak orang hanya karena iri." Maranti mengangguk lemah. "Iya." Kinanti mendekat satu langkah. Waiting room kehilangan anak. Baskara meninggal membawa rasa bersalah. Pawestri hidup dalam ketakutan. Saya tumbuh tanpa tahu asal-usul. Jalu menjadi pengecut karena uang. Dokter Jayeng bungkam karena ancaman. Semua orang rusak karena keputusanmu. Air mata Maranti jatuh, tetapi Kinanti tidak melembut. Kalau suatu hari kamu benar-benar menyesal, jangan minta aku melupakan. Minta Allah memberimu hati yang sanggup menerima akibat perbuatanmu. Petugas membawa Maranti pergi. Sebelum berbelok di ujung lorong, Maranti menoleh sekali lagi ke pintu ruang operasi. Kali ini ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Kinanti kembali duduk. Nawang duduk di sampingnya dan memegang bahunya. "Kamu kuat sekali," kata Nawang pelan. Kinanti menggeleng. "Tidak, aku hanya belum boleh jatuh." Nawang tersenyum sedih. Kadang itu sudah cukup. Jam di dinding menunjukkan waktu menjelang pagi. Lampu lorong mulai terlihat lebih pucat. Hujan di luar sudah berhenti, tetapi kaca rumah sakit masih basah. Kinanti tidak tahu sudah berapa lama operasi berlangsung. Ia hanya tahu setiap menit terasa seperti ditarik panjang. Beberapa kali petugas keluar masuk membawa alat tambahan. Setiap kali pintu terbuka, Kinanti langsung berdiri. Setiap kali pintu tertutup lagi tanpa kabar, ia duduk kembali dengan dada semakin berat. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Seorang perawat keluar. Lalu disusul Dokter Jayeng. Baju operasinya tampak lelah. Wajahnya basah oleh keringat, dan matanya memerah. Kinanti langsung berdiri. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksa melangkah. "Dokter." Satu kata itu keluar seperti doa yang ditahan terlalu lama. Nawang berdiri di belakangnya. Lorong terasa sunyi. Bahkan polisi yang berjaga ikut menoleh. Dokter Jayeng melepas masker perlahan. Ia menarik napas panjang. Kinanti sudah siap mendengar apapun, tetapi tubuhnya gemetar. Dokter itu menatapnya dan berkata pelan, "Operasi berhasil." Kinanti tidak langsung bergerak. Kata-kata itu masuk perlahan ke kepalanya, lalu turun ke dadanya. Operasi berhasil. Waiting room masih hidup. Ibu yang baru ia temukan belum diambil lagi. Kinanti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu tangisnya pecah. Nawang langsung memeluknya. Kinanti menangis tanpa menahan suara, bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya, setelah satu malam penuh dikejar rahasia, ia mendapat satu kemenangan yang benar-benar berarti. Dokter Jayeng melanjutkan. Kondisinya masih lemah. Pemulihan akan panjang. Tapi dia melewati masa paling kritis. Kinanti mengangguk berkali-kali sambil menangis. "Saya boleh lihat dia?" Dokter Jayeng mengangguk. "Sebentar saja. Dia belum sadar penuh. Tapi kamu boleh masuk." Kinanti menyeka air matanya, lalu mengikuti perawat masuk ke ruang pemulihan. Langkahnya pelan. Ia takut suara sepatunya saja mengganggu napas ibunya. Waiting room terbaring di ranjang pemulihan. Wajahnya masih pucat, tetapi alat di sampingnya berbunyi lebih teratur. Tidak ada lagi kepanikan seperti sebelumnya. Tidak ada Maranti. Tidak ada dokumen palsu. Tidak ada orang yang memaksa tanda tangan. Hanya waiting room, lemah tetapi hidup. Kinanti duduk di sampingnya.
Ia mengambil tangan ibunya dengan sangat hati-hati. "Ibu," bisiknya pelan. "Aku di sini." Weningrum tidak langsung membuka mata. Kinanti meletakkan 2 kalung kayu di samping tangan ibunya. "Kalung kita sudah bersama lagi. Yang satu ibu simpan. Yang satu ikut aku tumbuh. Sekarang tidak ada yang memisahkan lagi." Jari Weningrum bergerak sedikit. Kinanti langsung mendekat. Kelopak mata Weningrum terbuka perlahan. Pandangannya masih lemah. Tetapi saat melihat Kinanti, sudut matanya basah. Bibirnya bergerak pelan. Kinanti mendekatkan telinga. "Jangan pergi," bisik Weningrum. Kinanti menangis lagi. Tetapi kali ini ia tersenyum. "Aku tidak pergi, Bu. Aku sudah pulang." Weningrum menatapnya lama. Air matanya jatuh pelan. "Ibu takut kamu hilang lagi." Kinanti menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Tidak. Kalau ibu tidur, aku tunggu. Kalau ibu bangun, aku tetap di sini. Kalau ibu pulang nanti, aku ikut pulang. Ibu tidak sendiri lagi." Weningrum memejamkan mata, tetapi wajahnya jauh lebih tenang. Sebelum tertidur, ia berbisik, "Baskara pasti senang." Kinanti mengangguk. Ayah sudah menjaga jalan pulangku lewat catatannya. Beberapa hari setelah operasi, keadaan mulai berubah. Maranti resmi ditahan setelah pengakuannya dicocokkan dengan bukti dan kesaksian. Wiranta tidak bisa lagi mengelak karena surat asli, catatan pembayaran, dan dokumen palsu ditemukan dalam penguasaannya. Jalu menjadi saksi utama dan tetap menjalani proses hukum atas perannya. Dr. Jayeng memberikan kesaksian lengkap tentang malam banjir, tentang laporan yang terlalu cepat dibuat, dan tentang ketakutannya selama bertahun-tahun. Ia tidak meminta dibebaskan dari rasa bersalah. Ia hanya berkata kepada penyidik bahwa diamnya dulu ikut memperpanjang penderitaan Weningrum. Kinanti tidak menghadiri semua pemeriksaan. Ia hanya hadir saat dibutuhkan. Sebagian besar waktunya ia habiskan di ruang pemulihan bersama Weningrum. Mereka belum banyak bicara soal masa lalu. Tubuh Weningrum belum kuat untuk menanggung terlalu banyak cerita. Namun setiap hari ada hal kecil yang mereka mulai. Kinanti menyuapi Weningrum bubur. Weningrum menanyakan makanan kesukaan Kinanti. Kinanti bercerita tentang Pawestri. Weningrum mendengarkan dengan air mata, tetapi tidak marah. Ia justru berkata bahwa ia ingin suatu hari berziarah ke makam Pawestri, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sesama ibu yang pernah menjaga anak yang sama dengan cara berbeda. Pada hari ke-7, Weningrum meminta Kinanti mengambilkan tas kecil peninggalan Pawestri. Dari dalam tas itu, Kinanti mengeluarkan kain bedong lama. Weningrum memegangnya lama, lalu tersenyum sambil menangis. "Ibu yang menjahit bunga kecil ini," katanya. Kinanti duduk di samping ranjang. "Pawestri menyimpannya selama aku tumbuh," katanya. "Ini kain paling penting yang pernah ia punya." Weningrum mengusap kain itu dengan jari lemah. "Berarti dia menyayangimu." Kinanti mengangguk. "Iya, Bu. Dia menyayangiku. Tapi dia takut." Weningrum menatap Kinanti. "Kita tidak akan hidup dari rasa takut lagi." 1 bulan kemudian, Weningrum akhirnya diperbolehkan pulang. Rumah lamanya sudah dibersihkan oleh Nawang, beberapa tetangga, dan Kinanti. Lemari buku yang dulu diacak kini berdiri kembali, meski bekas kerusakannya masih terlihat. Di dinding ruang depan, Kinanti menggantung foto Baskara yang ditemukan dalam map coklat. Di sampingnya, ia menaruh foto Pawestri. Weningrum awalnya menangis melihat 2 foto itu berdampingan. Kinanti memegang tangannya. "Yang satu mencari aku. Yang satu membesarkan aku. Aku tidak mau memilih salah satu untuk dicintai." Weningrum mengangguk, lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu memilih. Cinta tidak harus menghapus cinta yang lain." Hari pertama di rumah itu terasa canggung, tetapi hangat. Kinanti belum tahu letak gelas. Weningrum belum tahu kebiasaan Kinanti saat membuat teh. Kinanti salah mengambil gula. Weningrum tertawa kecil. Tawa itu pelan, tetapi cukup membuat Kinanti berhenti bergerak dan menatap ibunya. "Kenapa?" tanya Weningrum. Kinanti tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku baru pertama kali dengar ibu tertawa." Weningrum terdiam, lalu tersenyum lagi. "Kalau begitu, ibu harus sering latihan." Kinanti mengangguk. "Aku juga harus latihan jadi anak." Weningrum menggenggam tangannya. "Kita latihan sama-sama." Beberapa minggu kemudian, ruang depan rumah Weningrum mulai berubah. Meja lama dibersihkan.
Buku-buku anak disusun di rak bawah. Papan tulis kecil dipasang di dinding. Weningrum dulu guru sekolah dasar, dan Kinanti ingin mengembalikan bagian hidup ibunya yang hilang. Mereka membuka kelas membaca kecil untuk anak-anak sekitar. Awalnya hanya 3 anak yang datang. Lalu 5. Lalu 10. Weningrum duduk di kursi dengan selimut tipis di bahunya, mengajari huruf pelan-pelan. Kinanti membantu membagikan buku dan menulis nama anak-anak di kertas. Setiap kali melihat Weningrum tersenyum kepada murid kecil, Kinanti merasa hidup ibunya perlahan kembali, bukan seperti dulu, tetapi cukup untuk menjadi baru. Suatu sore, setelah kelas selesai, Weningrum dan Kinanti duduk di teras. Langit mulai gelap, tetapi tidak hujan. Di meja kecil, 2 kalung kayu berbentuk daun diletakkan berdampingan dalam bingkai kaca. Kinanti memandang kalung itu lama. Dulu aku pikir kalung ini hanya benda aneh yang tidak boleh hilang. Sekarang aku tahu, ini jalan pulang. Weningrum menatapnya lembut. Ibu dulu menyimpan kalung pasangan itu karena tidak sanggup melepasmu. Setiap kali ibu ingin menyerah, ibu pegang kalung itu dan bertahan sedikit lagi. Kinanti menoleh. Tapi malam itu ibu hampir menyerah. Weningrum mengangguk pelan. Iya, ibu sudah lelah. Ibu pikir hidup ibu hanya tinggal menunggu akhir. Lalu kamu datang dan menangis, meminta ibu jangan pergi. Kinanti menunduk. Aku takut datang terlambat. Weningrum mengangkat tangan dan menyentuh pipinya. Kamu tidak terlambat. Kamu datang tepat saat ibu butuh alasan untuk hidup. Kinanti memegang tangan itu dan menempelkannya ke pipinya. Lama mereka diam. Tidak semua luka perlu langsung dibicarakan. Tidak semua kehilangan bisa selesai dalam satu pelukan. Namun sore itu, mereka tahu satu hal. Mereka tidak lagi mencari sendirian. Beberapa bulan kemudian, sidang pertama Maranti dimulai. Kinanti hadir bersama Weningrum yang sudah jauh lebih sehat. Maranti masuk ruang sidang dengan wajah lebih tenang daripada malam penangkapannya. Ketika melihat Weningrum dan Kinanti duduk berdampingan, ia menunduk. Dalam persidangan, Maranti mengakui perbuatannya. Ia mengaku memerintahkan Jalu membawa bayi Kinanti keluar dari pos darurat, bekerja sama dengan Wiranta untuk mengubah dokumen, dan menyebarkan kabar palsu bahwa bayi Weningrum meninggal. Ia juga mengaku mencoba menguasai rumah lama untuk menghapus catatan Baskara. Pengakuan itu tidak menghapus sakit hati, tetapi memberi kejelasan yang selama ini dirampas. Saat sidang berakhir, Maranti melewati Weningrum dan Kinanti. Ia berhenti sebentar. Petugas menunggunya. Maranti menatap Weningrum, lalu berkata pelan, "Aku tidak layak minta maaf." Weningrum menatapnya lama. Wajahnya sedih, tetapi tidak lagi takut. "Benar, maaf bukan sesuatu yang bisa kamu minta agar bebanmu ringan. Maaf adalah jalan panjang yang harus kamu tanggung bersama akibat perbuatanmu." Maranti menunduk. Kinanti tidak berkata apa-apa. Ia tidak memeluk Maranti. Ia tidak memberi ampun dengan mudah. Ia hanya membiarkan hukum berjalan, dan itu sudah cukup. Di luar gedung pengadilan, Weningrum berhenti di tangga. Kinanti memegang lengannya. "Capek, Bu?" Weningrum menggeleng. "Tidak, Ibu hanya merasa akhirnya bisa bernapas." Kinanti tersenyum. "Kita pulang." Weningrum menatapnya dengan mata hangat. "Iya. Kita pulang." Kata pulang terdengar sederhana, tetapi bagi mereka, itu adalah kata yang paling mahal. Pulang bukan hanya kembali ke rumah lama. Pulang adalah duduk bersama tanpa rahasia. Pulang adalah sarapan dengan orang yang dulu hanya ada di doa. Pulang adalah menyebut ibu dan anak tanpa takut dirampas lagi. Malam harinya, Weningrum duduk di ruang depan sambil membuka buku catatan Baskara. Kinanti duduk di sampingnya. Mereka membaca halaman terakhir yang belum sempat dibaca. Tulisan Baskara terlihat sedikit miring, seperti ditulis saat tubuhnya mulai lemah. Isinya pendek, tetapi membuat keduanya terdiam. "Weningrum, kalau suatu hari anak kita kembali, jangan habiskan hidup untuk menangisi tahun yang hilang. Peluk dia untuk hari yang masih ada. Katakan padanya bahwa ayahnya tidak pernah berhenti percaya bahwa dia hidup. Dan kalau dia membaca ini, ayah ingin dia tahu, jalan pulang kadang panjang, tapi cinta seorang ayah dan ibu tidak pernah berhenti menunggu di ujungnya." Kinanti menutup mulutnya, menangis pelan. Weningrum juga menangis, tetapi kali ini tangisnya tidak lagi kosong. Mereka menangis untuk Baskara, untuk Pawestri, untuk diri mereka sendiri,
dan untuk waktu yang tidak bisa kembali. Lalu Weningrum menarik Kinanti ke dalam pelukan. Pelukan itu tidak menghapus 22 tahun yang hilang, tetapi mengisi ruang yang selama ini dibiarkan kosong. Kinanti memejamkan mata di bahu ibunya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak merasa sedang bertamu di dunia. Ia merasa benar-benar berada di rumah. Sejak hari itu, hidup mereka tidak langsung sempurna. Weningrum masih harus kontrol ke rumah sakit. Kinanti masih sering terbangun dari mimpi buruk. Kadang mereka menangis tanpa alasan yang jelas. Kadang Weningrum merasa bersalah karena tidak menemukan Kinanti lebih cepat. Kadang Kinanti merasa sedih karena tidak tumbuh dalam pelukan ibu kandungnya. Namun kali ini, mereka tidak menanggung semuanya sendiri. Setiap luka datang, mereka bicara. Setiap ingatan buruk muncul, mereka duduk bersama. Setiap rasa takut kembali, mereka menggenggam kalung kayu dan mengingat bahwa mereka pernah dipisahkan, tetapi tidak pernah benar-benar putus. Pada suatu pagi yang cerah, anak-anak kecil datang lagi ke rumah Weningrum untuk belajar membaca. Kinanti membuka pintu, lalu tersenyum melihat mereka berbaris sambil membawa buku. Weningrum duduk di ruang depan dengan wajah lebih segar. Di papan tulis, ia menulis satu kalimat sederhana. Rumah adalah tempat kita diterima kembali. Anak-anak membacanya pelan-pelan. Kinanti berdiri di belakang mereka, menatap ibunya yang mengajar dengan suara lembut. Dadanya hangat. Dulu, Weningrum hampir menyerah pada hidup. Kini, wanita itu kembali mengajar anak-anak untuk mengenal huruf, mengenal kata, dan mengenal harapan. Setelah kelas selesai, seorang anak kecil bertanya kepada Kinanti, "Kak, kenapa kalung daun itu dipajang di dinding?" Kinanti menoleh ke arah bingkai kaca. Dua kalung kayu itu terletak berdampingan, dengan foto Weningrum, Baskara, Pawestri, dan Kinanti di bawahnya. Kinanti tersenyum, lalu menjawab sederhana, "Karena kalung itu pernah hilang, lalu pulang." Anak itu tampak belum mengerti sepenuhnya, tetapi ia mengangguk. Weningrum mendengar jawaban itu dari kursinya dan tersenyum. Kinanti menatap ibunya. Tanpa kata, mereka sama-sama paham. Bukan hanya kalung yang pulang. Mereka juga. Malam ketika Weningrum hampir menandatangani surat untuk menyerah, ia mengira hidupnya sudah selesai. Ia mengira tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Namun seorang gadis datang dari hujan, membawa kalung kayu, foto bayi, dan suara yang memanggilnya ibu. Gadis itu bukan hanya membuka rahasia lama. Ia mengembalikan alasan Weningrum untuk bertahan. Dan ketika Kinanti menangis sambil berkata, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Kalimat itu menjadi awal hidup baru bagi mereka berdua. Hikmah cerita. Dari kisah Weningrum dan Kinanti, kita belajar bahwa kebohongan mungkin bisa disembunyikan lama, tetapi tidak bisa menghapus kebenaran selamanya. Rasa iri bisa merusak banyak hidup jika dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan. Satu keputusan jahat bisa melukai banyak orang, bahkan sampai bertahun-tahun. Namun kasih seorang ibu, keteguhan seorang anak, dan keberanian untuk membuka kebenaran dapat menjadi jalan untuk memulihkan hidup yang pernah hancur. Kita juga belajar bahwa keluarga tidak hanya dibentuk oleh darah, tetapi juga oleh cinta, keberanian, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kebenaran. Pawestri bukan ibu kandung Kinanti, tetapi kasihnya tetap nyata. Weningrum adalah ibu kandung Kinanti, dan penantiannya membuktikan bahwa cinta seorang ibu tidak berhenti hanya karena dipisahkan waktu. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu tersentuh dengan perjuangan Weningrum dan Kinanti, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kamu ikut merasakan emosinya. Jangan lupa tekan like jika kamu menyukai cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah keluarga berikutnya yang penuh rahasia, air mata, dan akhir yang menghangatkan hati.